ini nakal di dunia ini, tetapi nanti saya mau bisa selamat. Tetapi apakah mampu saya menerima hukum apa namanya apa ya dari antikris itu nantinya yang sangat ngeri. Kemarin-kemarin saja itu pemerintah apa namanya itu kita tidak misalnya tidak ada vaksin tidak bisa mengadakan perjalanan, itu lebih hebat nanti pemerintahan antikris, Pak. Begitu, Pak, ya. Assalamualaikum, selamat sore. Bang, ketika tadi Abang sudah mengatakan bahwasanya ada juga oknum-oknum Kristen yang melakukan kesalahan, itu kita anggap sudah sepakat loh, Bang. Saya anggap perkataan Abang sudah sepakat gitu loh. Nah, ketika saya tanya lagi, apa konsekuensinya? Jawabannya tetap nggak ada gitu loh, Bang. Coba kasih kepastian. Tadi waktu Abang tegas. Konsekuensi itu kan upah daripada dosa itu adalah kematian. Upah daripada pemberontakan itu adalah penghukuman. Ya, hukumannya berupa apa, Bang gitu? Hukumannya nanti neraka. Oh, berarti memang ada benar neraka ya di apa ya? Di Kristen ya, Bang ya? Nah, makanya saya bilang tadi di Kristen itu, Pak, sekarang ini sebenarnya belum ada neraka kalau orang meninggal itu. Orang meninggal itu dibawa ke Seul dalam bahasa Ibrani, Hades dalam bahasa Yunani. Itu tempatnya di bagian bumi yang paling dalam, yang gelap itu. Nah, sorry, saya tidak bisa bukakan itu, tapi ada tertulis dalam Alkitab itu, ada ayatnya itu. Nah, orang yang meninggal percaya kepada Tuhan dibawa ke Firdaus. Itu surga sementara. Jadi itu sudah ada memang perpisahan, Pak. Keluarga kita kalau meninggal tidak percaya Tuhan, itu sudah ada perpisahan memang. Apalagi nanti setelah kebangkitan pertama dan kebangkitan kedua, lebih berpisah lagi. Ada neraka, ada surga. Oke, Bang, saya hormatin penjelasan Abang berdasarkan keimanan. Saya hormatin penjelasan Abang ya, Bang. Tapi jujur saya nggak paham dengan penjelasan Abang. Iya, benar. Iya. Tapi saya nggak apa-apa, saya hormatin penjelasan. Tapi saya tidak paham, saya mau belajar. Lalu bisakah Bapak, bagaimana di keimanan Bapak di Islam itu? Gimana kehidupannya akan datang nanti ini? Seperti apa? Kan setiap ada perbuatan dosa, pasti ada imbalannya, neraka. Itulah semuanya. Setiap apapun ada perbuatan dosa pasti ada ganjaran. Sama kayak kita di dunia, kita melakukan kriminal ada ganjarannya, masuk penjara. Kan gitu. Nah, dibuatlah ganjaran agar tidak ada terjadi kriminal. Kan begitu. Agar tahu konsekuensinya, ketika kau melakukan dosa ini yang kau dapat. Ketika kau melakukan pahala ini yang kau dapat, gitu loh. Jadi jelas gitu loh. Nah, jadi gini Pak, kan sekarang ini kan pemerintahan kerajaan Tuhan itu kan belum berlangsung di bumi ini. Jadi kami itu nanti, artinya begini, para pendeta bilang begini, kalau kamu nakal-nakal, wait and see, tunggu tanggal mainnya saja, dan itu pasti. Halo, kita tidak tahu. Assalamualaikum. Bisa dengarkan? Apakah nanti setelah dunia sudah ini atau setelah kita mati, kan kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Oke bang, gini aja, oke, mungkin pemahaman. Terakhir Bang, saya tanya Bang ya, kalau memang benar keselamatan kita meyakinin Yesus disalib, ya kan Bang, Yesus penebus dosa, itu juru selamat. Bagaimana dengan Galatia 3:13, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib? Oke, jadi itu hukuman bagi pelanggar di Yahudi itu adalah salib. Nah, mengapa Yesus disalib oleh orang Yahudi dan orang Romawi itu? Karena dia melakukan di hari Sabat. Nah, orang Yahudi tersinggung. Dia menyamakan dirinya dengan Allah. Orang Yahudi kan masih menantikan juru selamat itu. Bang, Yesus disalib loh Bang, yang kita tahu Bang. Iya. Yesus disalib itu adalah kutukan, sehingga dibilang terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Artinya kita menuhankan dengan orang yang terkutuk Bang. Nah, sebenarnya yang ditanggung oleh Tuhan itu adalah dosa, makanya itulah penebusan. Selayaknya saya yang harus disalib, tetapi kan ada yang namanya ada yang tumbal itu. Tumbal Yesus itu tumbal daripada dosa manusia akibat dari Mr. Adam itu. Ya, dan itu bukan keinginan manusia, itu adalah rencana Tuhan. Oke, Bang, bahasa terkutuk menurut Abang positif atau negatif tuh, Bang? Negatif, harus saya akui. Itu di Alkitab saya begitu. Nggak ada terkutuk menjadi yang lebih baik. Terkutuk menjadi kodok, menjadi batu maling kundang, terkutuk menjadi iblis. Itu kan, Bang? Nggak ada yang positif di bahasa terkutuk itu, Bang. Iya, tapi kan bahasanya terkutuk.
Tidak ada bilang terkutuklah kodok. Kan? Iya, artinya kan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib, Bang. Artinya kan Yesus kan kita nyata-nyata real Yesus digantung pada kayu salib loh, Bang. Iya kan? Iya. Ada. Apakah ada lagi oknum lain yang di kayu salib? Nggak ada. Apakah ada oknum lain? Tolong di-mute dulu ya. Nggak jelas dengar. Tolong di-mute dulu. Nanti kita lanjutkan. Saya nggak lama juga. Bang, selain Yesus, adakah oknum lain yang disalib, Bang? Scoring Pak dengan Bapak Sansan itu untuk Mister. Saya satunya di-mute dulu. Halo, Moring, Bang Sansan. Tutup dulu. Bang, gini lah Bang ya. Gini Bang ya, sebentar Bang. Bang, izin saya sebentar, saya mau makan bodrek, lanjutin sama teman-teman sini Bang ya. Benar Man, lanjutin Bang, saya mau makan bodrek bentar ya. Lanjutin Bang. Pak, apa maksud bodrek itu Pak? Pak Pendeta, saya enggak banyak pertanyaan Pak Pendeta, kuncinya aja. Cuma saya mau tanya tentang Yesus. Apakah Yesus ini Tuhan? Bapak ini adalah Allah juga, Tuhan juga, gitu. Itu aja Pak Pendeta gitu. Begini Pak, dari diskusi ke diskusi dan dari tahun 0 sampai tahun sekarang itu terus pertanyaan dan saya tidak bisa jawab Pak. Bagaimana kita Maaf. tidak bisa? Ini kunci Pak. Sang Maha Pencipta ini adalah siapa ini Pak? Apakah Yesus sendiri sebagai Allah, sebagai Tuhan? Ini perlu Pak. Apa yang diceritakan panjang-panjang tidak berguna Pak. Tidak ada penolong bagi kita, apa itu kasih, apa itu amalan, tidak ada Pak. Ini yang kunci sebenarnya. Bagaimanapun kesalahan manusia dapat diampuni oleh kalau kita tobat. Bila mana ini salah kita bertuhan. Hanya ini aja Pak, saya mau tahu. Siapakah Sang Maha Pencipta langit dan bumi ini? Apakah Yesus itu sendiri yang disebut Allah dan Tuhan gitu? Gini Pak, mengapa Bapak pertanyakan itu kalau di keyakinan Bapak sudah final? Ya harus dibuktikan Pak. Dibuktikan apakah ada keserupaan kalau kita cek dulu. Kalau itu benar-benar Sang Maha Hidup, Sang Maha Besar, Sang Maha Kuasa. Bila mana ada gugur salah satunya tentang yang Maha Pencipta ini, maka gugurlah yang patut kita tuhankan Pak. Gini Pak, bagaimana caranya membuktikan tentang ketuhanan kita itu? Ayo, bisakah Bapak buktikan? Bisa Pak, karena ada ciptaannya, maka ada penciptaannya. Apa alat pengukurnya untuk kita bisa buktikan Pak? Saya bisa buktikan Pak. Apa itu? Kalau ada masih kita serupakan, yang kita lihat apa ada ini bukanlah Allah. Karena Allah tidak menyerupai dia. Karena Allah itu memang ada sebelum ada yang ada diadakannya Pak. Oke. Kita jangan panjang saja Pak supaya narasinya kita tidak dapat poinnya. Nah, kira-kira Allah yang Bapak sembah itu adalah Maha Kuasa dan sebagainya. Bisakah itu paling tidak ada apa ya? Bisa lebih meyakinkan kepada umatnya bahwa memang dia Allah yang benar. Betul. Wala basyarun. Tidak bisa Allah dilihat dengan mata jasad. Saya rasa Bapak juga bisa membaca di Keluaran 33:20. Bapak juga bisa membaca di Keluaran 33:20. Siapa melihat Allah akan mati. Jadi gini Pak, berarti gugur tadi kalau bisa diukur. Gugurlah Yesus sebagai Tuhan Pak. Karena diperankan oleh manusia Pak. Karena Allah tidak tergantung kepada makhluknya. Sedangkan Yesus masih tergantung kepada Allah, diberi kehidupan roh. Begini aja Pak, saya ulang lagi ya. Kalau sudah di keyakinan Bapak final tentang Allahnya, jangan musik-musik ke sana. Karena saya tanya tadi, Bapak bilang bisa ngukur. Bagaimana bisa membuktikan dan mengukur tentang Allahmu itu? Sementara kamu bilang itu tidak bisa dilihat. Oke. Apakah bisa melihat mata jasad kita ini Pak? Selama kita masih terhijab. Contoh, Bapak waktu lahir 40 hari baru melihat Pak. Biar Bapak saya tonjok matanya, Bapak tidak bisa melihat telunjuk saya. Santai-santai Pak, cool sedikit. Ini kita baru bahas tentang kasih. Karena kita masih suci pada waktu itu Pak. Belum terdinding dengan hal yang masih kotor ini Pak. Kita masih kotor penglihatan kita ini Pak.
Jangan saling berbenturannya. Kalau kita ngomong berhenti satu lagi, saling menghormati lah. Silakan. Namanya maha besar itu Pak. Nanti dulu Pak. Namanya maha besar. Namanya maha besar Pak. Tidak mungkin masuk di tempat yang kerdil, yang kecil. Kalau Allah itu tidak tertutup ruang waktu, mustahil dia tertutup dengan ciptaan. Oke. Saya jawab. Berarti mementahkan pernyataan Bapak tadi bahwa Allah itu bisa diukur. Justru itu kami tidak mengukurnya Pak. Bapak bisa mengukurnya masuk ke makhluknya. Bapak yang mengukurnya. Saya bilang tadi apa tuh untuk bisa mengukur kealahan Bapak? Bapak bilang tadi saya bisa mengukurnya. Justru itu Pak, tidak bisa diukur Allah. Berapa besar dunia ini masih besar Allah. Berapa besarnya dunia akhir alam surga masih besar Allah Pak. Oke, jadi dipoles lagi. Itulah Allah Pak, tidak bisa diukur. Kalau kita mengatakan Allah seperti angin, seperti ini, bukan. Seperti cahaya, bukan. Bapak, cahaya itu bukan Allah. Yang bingung, saya bisa ukur. Bapak yang bingung karena mau mensepertikan makhluknya. Bapak apa mau mencetak dengan wajah-wajah seperti itu? Apakah Allah ini seperti langit? Apakah Allah seperti bulan? Apakah Allah seperti matahari? Itu makhluk Pak. Saya tidak biasa berdiskusi begini karena apa? Ya karena Bapak tidak biasa, Bapak ini terjepit, Bapak yang tuhankan. Sudah ya, saya malas diskusi dengan begini. Tidak ada satu pun Bapak perlu tuhankan di situ. Karena roh itu di Ayub 33 Pak, dan di Ayub 33 ayat 4, roh itu adalah Zakaria 12:1, roh itu ciptaan Allah. Roh itu ciptaan Allah Pak. Allahmu kok bisa buktikan? Katanya kok bisa ukur? Mana buktinya? Bagaimana Bapak bisa mengukur Yesus itu di dalam dirinya 100%? Bapak itu coba baca di Petrus Pak. Yesus bukan menyerahkan rohnya, menyerahkan jiwanya. Yang Bapak bicarakan itu berkehendak di diri manusia itu adalah jiwa Pak, jiwa. Bapak tidak tahu namanya kerohanian jiwa. Begini Pak Herman. Nah, siapakah yang menghidupi esensi jiwa kita, Pak? Tentu ada Pak yang menghidupi roh. Roh itulah adalah spirit dari Allah. Yang menghidupi tubuh kita adalah roh juga. Oke, begini Pak Herman ya. Begini. Allah memberikan ilham kepada roh, kepada jiwa tentang jalan kefasikan dan ketakwaan. Di Al-Qur'an kami ada, Pak. Woi, jangan berkhotbah di sini. Nangga benar mah. Iya, Alhamdulillah wa nafsi wa ma sawaha. Allah memberikan ilham kepada jiwa. Alhamdulillah wa nafsi wa ma sawaha. Allah menyempurnakan tentang penciptaan jiwa. Alhamdulillah bujuraha. Allah memberikan ilham bujuraha, jalan kefasikan, ketakwaan dan jalan kefasikan. Jadi jiwa kita ini nahodanya di esensi kerohanian kita. Itu juga dihidupi oleh roh ini, hidup, hayat, ruhana. Dari maha hidupnya Allah. Allah meniupkan roh. Coba di Kejadian 2 ayat 7. Allah menghembuskan roh kepada Adam. 1 Korintus 15:45. Awal apa diciptakan Allah di situ, Pak? Tubuh Adam. Kemudian yang akhir apa diciptakan? Roh Adam. Apakah roh Adam ini adalah juga Allah? Gugur roh ini kalau Allah. Oke bang, jangan terlalu anu bang, jangan kaget. Aku sahur dulu bang. Kaget aku. Maaf bidakku bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Saya istirahat. Pak Sansan ini diturunkan aja, Pak Sansan diturunkan aja. Dia itu manusia tanpa kepala, diturunkan. Host. Ya. Pak Sansan diturunkan ya. Manusia tanpa kepala diturunkan. Bentar, Pak. Ini Sansan story. kenapa, Bang? Story. Iya, ini apa yang coba Enggak, Bang Sansan keluar aja dulu, Bang Sansan. Sansan keluar aja dulu. Kenapa enggak diturunkan? Host saya ajak turun. Turun sendiri, Dinda Bang. Suma, aku ajak turun deh. Nggak muat nanti kita biar Raja Ote naik. Ada aja Dinda Kusumain. Host dan semuanya ya, mohon maaf lahir batin ya.
Assalamualaikum. sama-sama Kanda. Sehat selalu. Ya. Jalan-jalan. Barakallahu fikum. Janji kita. Siap. Kita ke semua. Iya. Oke. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang ini host di jamak lagi ke atas kalau bisa. Coba ntar aku cari lagi. Iya. Sinyalnya kali dia. Bentar. Tadi pendeta tuh ya, pendeta. Tadi ya. Kelihatannya ya. Ini itu yang kayak gitu itu bagus tuh ditemani dialog gitu. Iya. Doktrinnya kuat. Kalau Pak Sansan sih diturunkan aja kalau menurut saya. Oh. Iya. Siang Bang Ahong. Belum Bang Sansan turun dulu ntar naik lagi nih. Aku nggak jelas Bang Sansan. Bos, Bang Sansan diturunin aja Bang Bos. Bang Sansan itu. Jadi suaranya jadi double. Oke udah. Iya, Pak Sansan itu bukan Kristen. Oh bukan. Bukan, jadi tolong dikenali orang-orang yang kayak dia, orang Syiah itu nggak usah dinaikkan ke Komal. Oh ya siap. Tak ada tujuannya mereka itu orang-orang linglung. Pak Pendeta kemana nih Pak Pendeta? Ya tadi ini host yang tadi Bang dinaikkan lagi. Iya. Kim tadi itu Kim. Kok aduh. Mas. Namanya siapa tadi ya? Kim ya. Halo. Tan Kim. Cek sound. Cek. Kinyun bukan Kinyun. Dan apa gitu? San dan apa? Kalau Bang Holi ini San dan apa gitu? Ya, Bang Holi ini Katolik Bang Juma. San dan Kim ya? Iya. San dan Kim ya kalau nggak salah ya. Iya, San dan Kim. Bang Holi masih monitor Bang Holi. Masih host, masih Oh, mantap. Saya mendengar penjelasan Ban San Kim tadi hanya main bodrek aja, nggak ada yang lain yang membantah. sempat Iya. ketiduran sebentar. Narasi antum juga luar biasa, masya Allah. Mungkin Bang Holi mau nanya Bang Juma kali sambil nunggu yang lain. Silakan. Bang Holi, silakan. Ya, mau nanya ke Bang Juma boleh? Kan semalam sempat 3 jam nih Bang, khusus waktunya buat Bang Holi nanya Bang Juma ceritanya gitu. Oh iya. Dari Katolik ya. Iya Bang. Saya bernarasi boleh ya? Iya Bang. Sambil menunggu teman-teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Salam kenal yang baru kenal. Dinda Moto barakallahu fikum. Jadi ada data di dalam kitabnya teman-teman Yahudi ya, yang mana selalu kita jadikan sebagai salah satu sajian di dalam materi apologet, di dalam Yehezkiel 18 nomor 20 sampai nomor 22. Di sana diterangkan bahwa orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Nah ini data teman-teman sekalian, jelas sekali, akurat, sistematis. Kerangka daripada muatan kalimatnya itu jelas bagi orang-orang yang berakal. Orang yang berbuat dosa itu yang harus menanggung dosanya sendiri. Orang yang memiliki kesalahan tidak akan melimpahkan kesalahan itu kepada ayahnya atau kepada anaknya. Kesalahan orang fasik ditanggung oleh fasik itu sendiri. Orang benar akan menerima kebenaran yang ia lakukan. Ini data. Ini benar-benar sama seperti kaidah Islam. Di data nomor 21 sangat jelas diterangkan, tetapi jikalau orang fasik bertaubat,
dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang kemudian kepada ketetapan Allah, ketetapanku. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, maka orang tersebut pasti hidup dan dia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Nah, kalau kita melihat data ini, sahabat-sahabat sekalian, maka jelas sekali tidak perlu adanya penebusan dosa di atas tiang salib oleh manusia, apalagi manusia itu adalah seorang utusan Tuhan, lebih-lebih lagi ketika diimani orang tersebut adalah Tuhan itu sendiri. Maka benar yang dikatakan saudara kita tadi, apa sih kedudukan dan muatan daripada kata terkutuk itu? Apakah itu adalah sebuah kemuliaan, setengah-setengah kemuliaan, atau kutukan itu adalah yang terkutuk dari kata kutuk ini adalah betul-betul sesuatu yang dibenci, dilaknat, dan tidak ada padanya satu keadaan di mana dia dibenarkan oleh akal atau dibenarkan oleh Tuhan atau dibenarkan oleh adat istiadat manusia. Nah, ini yang perlu kita sampaikan kepada teman-teman Kristen. Bagaimana mungkin kemudian seorang yang beragama Yahudi bisa memahami konsep Kristen ketika orang Yahudi itu sudah dibalur dengan kaidah seperti ini? Begitu juga umat Islam. Bagaimana mungkin mereka bisa kemudian murtad ketika kemudian mereka memahami kaidah seperti ini di dalam Islam? Bahwa segala dosa yang dilakukan oleh manusia, sebesar apapun dosa itu, ketika manusia itu bertaubat, maka seketika tobatnya diterima dan dia kembali fitrah, dia kembali suci. Dan orang yang kembali suci, Allah mengatakan ia pasti hidup dan diupah oleh jannah, diupah dengan jannah. Nah, oleh karena itulah kemudian saya pribadi selalu menggaungkan bahwa persembahan manusia di atas tiang salib itu adalah prosesi ajaran pagan, kepercayaan paganisme yang dianut oleh orang-orang zaman dulu, yang kemudian dimodernkan, dibuat lebih canggih, dibuat lebih menarik hari ini. Saya kira begitu sahabat-sahabat, sebagai materi dari saya. Kalau ada yang mau menanggapi atau menambahkan waktu dan tempat, silakan. Artinya gini Bang Juma ya, konsep penebusan dosa itu gugur ya ketika mereka melakukan hukum Taurat itu Bang ya, hukum 10 itu ya. Gugur saudaraku. Makanya Yesus mengatakan orang-orang yang tidak melakukan Taurat itu adalah orang-orang yang terkutuk. Di dalam Yohanes 7 nomor 49. Orang banyak ini yang tidak mengenal, jangankan melakukan, tidak mengenal aja sudah terkutuk, apalagi tidak melakukan. Itu kata Yesus. Kata Yesus. Bagaimana dengan kata Tuhannya Yesus? Kata Tuhannya Yesus di dalam Ulangan 27 nomor 26 jelas sekali dikatakan, barang siapa yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan, tidak mempraktekkan maksudnya, maka terkutuklah dia. Itu jelas tuh. Jadi Tuhan dan utusan Tuhan jelas sekali memproklamirkan, bukan hanya sekedar di Quran, tapi justru di dalam kitab yang mereka pegang. Lalu jika sudah demikian keadaannya, dari mana konsep penebusan dosa dengan darah manusia ini? Dan kepada siapa darah ini dipersembahkan? Sedangkan Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak menginginkan adanya persembahan kepada dirinya dengan menggunakan darah anak manusia. Seperti itu saudara. Silakan. Artinya mereka memaksakan ketika mereka menganggap bahwasanya manusia sempurna itu ya, itu sudah tidak bisa diskusi lagi kita kan. Mereka menganggap sempurna bahwa saya tidak akan mencuri, membunuh, kan begitu. Tanpa sengaja ketika kita membunuh bagaimana, kan begitu. Apa konsekuensinya gitu loh. Ini juga bingung, memaksakan. Iya, betul. Jadi kalau kita melihat Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi, Imamat 20 nomor 3, aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan orang itu dari tengah-tengah bangsanya, karena orang itu menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada dewa Molok dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang
maha suci, yang suci. Nah, ini makanya kalau kita bertanya kepada teman-teman Kristen, ini ranah mana yang bisa dibenarkan oleh akal dengan adanya konsep persembahan darah manusia untuk menebus dosa manusia. Seperti itu, Bang. Silakan. Ntar aku sapa dulu abang aku. Assalamualaikum Bang Leplos. Assalamualaikum Bang Indra Mose. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya. Ini kumpul semua. Selamat siang Bang Sabiru ini dari Muslim apa Kristen Bang? Mau Bang? Guru saya pada Bang ngumpul. Sabiru. Saya Muslim. Oh iya, oke. Lanjut dulu sambil nunggu yang lain. Bang Holi mau ditanya silakan. Ada mau ditanya silakan. Oke, makasih host. Oke, Bang Zuma, Ya, saya ingin silakan. bertanya Bang Zuma. Iya, silakan Bang. Zuma. Oke. Dalam konsep penjabaran dari beberapa konteks di kitab, baik di Kristen maupun di Muslim ya, apakah itu menjadi acuan kita jika ada suatu konteks yang beralih fungsi? Istilahnya bisa bisa dimaknai dengan makna yang berbeda gitu. Contohnya, maksudnya? Contohnya mungkin gini, saya nggak usah ngambil dari ayat atau apa. Contohnya gini, ketika ada istilah kalau dari kalau dari Kalimantan itu biasanya logatnya seperti ini misalnya ya, makan sudah. Sementara kita aneh kan ngeliat itu kan, misalnya beralih fungsi seperti itu. Nah, kita bilang maksud kita itu sudah makan, tapi mereka itu biasa menyebutkan makan sudah. Nah gitu, istilahnya ada peralihan konteks, tapi dengan makna yang sama. Apakah memaknai itu bisa dengan asumsi kita sendiri, ataukah kita harus mencari tahu dulu ini makna dari ini? Tapi dalam konteksnya itu sebenarnya maknanya sama gitu. Iya, jadi seperti ini. Analogi yang saudara bawa ini terkait dengan pemahaman orang per orang terhadap satu keadaan atau terhadap satu objek. Nah, inilah kemudian yang menjadi acuan umat Islam itu kenapa semakin hari semakin yakin terhadap kitab sucinya. Kenapa? Bahasa yang digunakan oleh para nabi di dalam melantunkan atau menyampaikan firman Allah itu adalah sesuai dengan apa yang mereka terima untuk disampaikan kepada kaumnya. Nah, kalimat Allah atau bahasa Tuhan itu sudah pasti tidak sama dengan bahasa manusia. Maka bahasa Tuhan itu tidak akan kemudian berubah pada tempatnya, namun bahasa manusialah yang akan berubah, baik itu rasanya, pengucapannya, maknanya, isi daripada kata-kata itu. Begitu juga penyebutan atau lafaz daripada kata tersebut. Oleh karena itulah kemudian kami umat Islam semakin percaya kepada Al-Quran sebagai kalam Allah, disebabkan karena bahasa manusia saban hari itu memiliki perubahan makna dan rasa, tetapi Al-Quran itu tetap menyertakan original teksnya. Sehingga ketika ada masa di mana bahasa Indonesia itu bergeser pada makna asalnya, kembali kepada original teks. Contoh misalnya, kata rahim. Rahim bagi orang Indonesia ya, itu pasti terkait dengan penamaan terkait dengan apa yang ada di dalam isi perut manusia, wanita. Kandungan. Sedangkan rahim dalam bahasa Quran itu berbeda. Sama-sama bunyinya rahim, tapi pemaknaan dalam bahasa kita itu berbeda. Karena itulah kemudian untuk memaknai kata rahim, jangan lari kepada penyebutan bahasa Indonesia tersebut, tapi kembali kepada apa makna rahim di dalam Al-Quran itu. Maka mau sejauh apapun makna rahim dalam bahasa dunia,
untuk memaknai Al-Quran, kudu wajib kembali kepada original teks dan kandungan Al-Quran itu sendiri. Inilah yang saya katakan, Bung, bahwasanya ketika narasi yang Anda bangun itu adalah pemahaman saya yang keliru terhadap apa yang tertera di dalam kitab saudara, jangan sepenuhnya menyalahkan saya, tapi kembalilah menyadari bahwasanya pergeseran itu ada disebabkan karena gereja sisa meninggalkan dan menyajikan terjemahan saja tanpa memberikan original teks sebagaimana firman yang diterima awal mula dari penerima atau nabi atau rasul atau duta Tuhan yang ada di atas muka bumi ini. Kitabnya Nabi Musa kita cari, sudah tidak bisa kita temukan. Tulisan-tulisan Nabi Daud kita cari, sudah tidak bisa kita temukan. Kemudian Nabi Isa alaihissalam pun kita cari datanya, di mana kitab-kitab itu, kita pun tidak bisa menemukan. Nah, inilah yang kemudian yang tidak disifati oleh Al-Quran, sehingga kalau saya sebagai orang yang masih belajar, ya, tidak bisa kemudian menjelaskan secara fakta bahwasanya inilah yang benar kepada orang Islam. Kenapa? Karena ya status saya itu adalah orang yang belajar terhadap Al-Quran. Berbeda dengan mereka yang memang benar-benar sudah mendalami Al-Quran itu dan tidak ada lagi keraguan berdasarkan disiplin ilmu yang dikuasai. Itu, Bang. Mungkin bisa dipahami apa yang saya sampaikan. Silakan. Bang Indra Mose mau nambahin apa Bang Nepal, silakan. Ya, jadi ini izin Sensei. Siap. Bantahan baru mereka itu adalah begini. Tadi saya berdebat itu sama berapa orang Kristen itu, dia begini bilang. Saya bawa isu deomolog itu. Lalu ada bantahan mereka begini. Loh, Neflos, di dalam Islam saja ada satu momentum ya di mana sanksi terhadap hukum itu bisa batal, artinya pengecualian katanya. Begitu pula dengan kami, bahwa kami bukan Yesus itu bukanlah seorang manusia yang dijadikan korban sesembahan, tetapi dia adalah Tuhan yang memang turun untuk menebus dosa manusia. Artinya dalam hal ini hukum Taurat itu bisa dibatalkan karena ada pengecualian juga di situ. Bantahan baru lagi itu dari si siapa? Uti Mena itu. Sensei, silakan Sensei. Jadi gini. Kalau menjawab itu sangat sederhana. Yang pertama tadi Yehezkiel 18 itu. Yang kedua, seruan ilahi, pesan-pesan ilahi yang sejatinya kalau umat Islam tidak lagi percaya kepada apa yang mereka bawa, ya sebisa mungkin mereka yang membawa kitab itu percaya kepada kitab itu. Contoh. Maka sekarang wahai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan agar supaya kamu hidup. Itu poin. Maka sekarang hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk kamu lakukan supaya kamu hidup. Jadi yang diseru yang pertama adalah orang Israel. Tujuan seruannya agar Israel ini tetap setia melakukan ketetapan-ketetapan yang diberikan kepada mereka yang datang melalui Nabi Musa alaihissalam. Lalu apa kata Allah? Apa kata kitab ini? Di dalam Ulangan 4, data nomor 2-nya apa ini katanya? Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah kamu mengurangi. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhanmu Elohim, Hasem, Adonai, Yod-Heh-Vav dan seterusnya. Kan ini sudah jelas pondasinya tuh. Kalau kita umat Islam mendapatkan kemudian ayat seperti ini dalam kitab suci kita, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Apa masih mungkin kemudian umat Islam akan percaya kepada sahabat Rasulullah yang menambahkan ajaran yang tidak diajarkan oleh Al-Quran? Apakah mungkin umat Islam yang berakal sehat ini akan mempercayai ajaran-ajaran di luar daripada Al-Quran? Sementara Al-Quran mengatakan jangan kau menambah, jangan kau mengurangi. Konsekuensinya jelas. Lah ini tidak ada perintah di dalam kitabnya orang Yahudi untuk mempersembahkan darah manusia. Tidak ada perintah, tidak ada narasi yang dibangun kalam Allah atau pesan ilahi yang mereka pegang, di mana Tuhan kelak akan datang untuk apa?
untuk mengorbankan dirinya demi orang Romawi, orang Yunani. Itu yang pertama. Yang kedua, Dinda, yang kedua, kita melihat data di dalam kitabnya mereka, bagaimana sepeninggal Nabi Musa alaihissalam, Tuhan masih memberikan ruang kepada mereka untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Tuhan masih manja mereka, Tuhan masih sayang kepada mereka. Tapi ketika mereka tegar tengkuknya tidak berkurang malah bertambah, apa yang Tuhan katakan kepada mereka? Tetapi aku penuh dengan kehangatan murka. Aku telah payah menahannya kemarahanku ini kepada Bani Israel. Maka harus kutumpahkan kepada bayi di jalanan dan kepada kumpulan teruna-teruna bersama-sama. Sesungguhnya baik laki-laki maupun perempuan akan ditangkap, baik orang tua maupun orang yang sudah lanjut usianya. Itu diterangkan dalam Yeremia 4. Oleh karena hiruk pikuk pasukan berkuda dan pemanah seluruh negeri melarikan diri, mereka harus dalam belukar dan naik ke bukit-bukit batu. Setiap kota ditinggalkan dan tidak seorang pun tinggal di dalamnya. Ini bercerita tentang kotanya orang Yahudi, kota-kota yang didiami oleh Bani Yakub. Tuhan murka kepada mereka. Belum lagi kita bercerita Yehezkiel 5, belum Yeremia 9. Aku akan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing, tempat persembunyian para serigala. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi, tidak berpenduduk lagi. Lalu kemudian dikatakan Yehezkiel 33:28, tanah ini akan kubuat musnah dan sunyi sepi, dan kecongkakannya yang ditimbulkan kekuatannya akan berakhir. Gunung-gunung Israel akan menjadi sunyi sepi, sehingga tidak seorang pun berani melintasinya. Ini pernyataan yang ada di buku yang mereka pegang hari ini. Yeremia 4:7. Singa telah bangkit dari belukar, pemusnah bangsa-bangsa telah berangkat, telah keluar dari tempat untuk membuat negerimu menjadi tandus. Kota-kotamu akan dijadikan menjadi puing-puing, tidak akan ada lagi yang mendiami. Tiba-tiba ini adalah akibat apa sampai Tuhan murka kepada mereka? Akibat daripada mereka melanggar ketetapan, ketentuan, hukum-hukum, aturan Tuhan yang Tuhan berikan kepada Musa dan nabi-nabi yang lain untuk mereka terapkan dalam kehidupan mereka. Mereka tinggalkan, Allah murka. Allah dalam keadaan murka, tiba-tiba dia menjadi manusia, menyelamatkan orang Romawi dan Yunani, menjadi penebusan dosa di atas tiang salib. Ini nyambungnya di mana? Tuhan pencipta langit, marahnya itu, angkara murkanya lagi menyala-nyala kepada Bani Israel. Tiba-tiba kucuk. Iya, aku adalah Tuhan Elohim yang datang menjadi manusia untuk menebus kalian dari hukum Taurat. Ini logika yang mana yang bisa pakai? Sedangkan Tuhan di dalam apa yang diterangkan dalam Kejadian 17 nomor 14, mereka yang tidak menyunatkan dirinya, barang siapa yang tidak menyunatkan dirinya, bunuhlah mereka. Mereka akan dilenyapkan dari sebangsanya karena mereka melanggar peraturanku. Yehezkiel 4:4 nomor 9. Siapapun yang tidak bersunat kulupnya, maka tidak boleh mereka masuk ke dalam bait suciku. Jadi bagaimana mungkin kemudian Tuhan yang begitu murka terhadap Bani Israel yang melanggar ketetapannya, kucuk, dia datang untuk penjajah Romawi. Dia datang untuk orang Yunani yang nyata-nyata tidak bersunat, nyata-nyata tidak menjalankan hukum Taurat. Orang Bani Israel aja masih ada sekian persen yang taat kepada hukum Taurat, semuanya nggak pandang bulu. Allah itu murka kepada mereka. Kok tiba-tiba ada penjajah dari Roma dan Yunani diberi hadiah buku, lalu kemudian itulah yang menjadi benar. Itu adalah sesuatu yang bullshit, tidak rasional. Kenapa saya katakan tidak rasional? Tidak ada data pembenaran di dalam kitabnya orang-orang Yahudi yang membenarkan mempersembahkan darah manusia kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Apalagi Tuhan sendiri yang datang merendahkan, mengosongkan dirinya. Kalau dikatakan manusia mengosongkan diri, artinya orang itu tidak waras. Orang itu gila, dia hilang ingatan. Orang itu lupa. Orang itu kemudian tidak mengetahui dirinya siapa. Mengosongkan diri. Orang yang kosong diri itu seperti apa adanya? Kosong dia. Berhalusinasi pun nggak bisa. Ini adalah hinaan terhadap pencipta langit dan bumi. Dia datang mengosongkan diri untuk menjadi manusia. Sehingga ketika dia menjadi manusia, dia lupa kalau dirinya adalah Tuhan. Sehingga dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Ini konyol, tapi bukan itu intinya.
Intinya adalah, wahai Romawi, wahai Yunani, kalian sudah punya Tuhan, kalian sudah punya kitab. Tuhan kalian sudah datang membangkitkan orang mati, mengampuni dosa-dosa, dan akan datang untuk kedua kalinya untuk menghakimi seluruh manusia. Percayalah dialah Tuhanmu yang mati di atas tiang salib demi untuk menghapuskan dosa-dosamu. Jangan lagi kau mau diperhamba, jangan lagi kau mau diikat dengan aturan-aturan kedagingan. Bebas, merdeka. Yang masuk ke mulutmu tidaklah haram, yang keluar dari mulutmu lah yang haram, yang keluar di jamban itulah yang najis. Ini konsep. Makanya Nabi Isa Yesus ketika ia datang kepada Bani Israel, waspadalah kepada serigala-serigala yang menyamar seperti domba. Kalau kita melihat secara hukum logika, kira-kira setelah Nabi Isa Yesus terangkat ke langit, yang muncul di tengah-tengah Bani Israel kemudian itu siapa? Yang kemudian merombak satu tatanan, yang kemudian memproklamirkan dirinya sebagai Yahudi rohani, itu siapa? Bukan Islam, bukan Hindu, bukan Buddha, tapi pengikut Paulus dari sekte Nasrani. Kisah Para Rasul 23 nomor 24 nomor 5. Sekian sebentar, silakan Dinda. Izin dulu 10 menit azar. Silakan dilanjut. Lanjut. Banyak yang kontradiksi masalah sunat inilah salah satunya ya kan. Ketika di awal disuruh sunat, ketika masuk Paulus hilang Kristus akibat sunat. Kan kontradiksi, akhirnya perdebatan antara sesama orang-orang Kristen akibat ini gitu. Alkitab sendiri yang membuat kontradiksi. Jadi pihak orang Kristen sendirilah, carilah kebenaran untuk membaca Alkitab pelan-pelan, mudah-mudahan. Karena tidak seperti Islam. Islam itu kan membaca Alkitab dapat pahala. Kita ini nggak ada. Karena kalau dibaca dari awal sih dapat pelan-pelan terbuka mulai dapat kebenaran. Artinya begini, sebenarnya kalau kita hanya melihat narasi Yesus secara murni ya, tanpa melibatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, itu salah satunya ulus pemfitnah, bukan pengkhotbah, pemfitnah itu. Maka narasi Yesus itu sejalan dengan muatan nilai yang dibawa oleh Musa sebenarnya, atau Daud. Dia sejalan narasi itu. Nah, yang disampaikan oleh Sensei tadi berarti poinnya adalah perubahan ini, perombakan besar-besaran ini memang datang dari orang-orang yang bahkan mungkin tidak bertemu dengan Yesus Kristus, melainkan hanya dari kesaksian-kesaksian yang terindikasi dusta. Maka saya bilang tadi pagi sama Uti dan teman-teman Kristen itu, dan mereka mengamuk pada saat saya tanya begini, seandainya cerita Yesus yang datang dari murid-murid Paulus itu, kesaksian-kesaksian Paulus tentang Yesus itu diduelkan dengan cerita maling kundang, kedudukannya setara atau tidak? Ngamuk mereka. Karena hanya berdasarkan kesaksian saja, tidak ada hal lain yang dilibatkan di situ. Contoh tadi kata Sensei, masuk akal enggak, rasional enggak, kan begitu. Pernah atau enggak Yesus mengatakan demikian, gitu loh, bahwa memang betul-betul semasa dia hidup, perkataan Yesus, ya dia akan menjadi korban sesembahan, begitu loh. Jadi kalaupun itu ada sebenarnya, ya tetap akan bisa dicurigai bahwa jangan-jangan itu bukan kalimat Yesus, gitu loh. Karena kalau kita lihat juga tidak konsisten ini, tidak sejalan perkataan murid-muridnya ini dengan perkataan Yesus, nggak sejalan. Hanya beberapa bagian saja yang sejalan. Dan itu mengandung muatan-muatan Torah, mengandung muatan-muatan Jabur, adalah beberapa. Yang lainnya amburadul, berantakan tuh. Makanya pas bahwa kalau ternyata korban sesembahan darah manusia itu bercermin dari para penyembah dewa Moloch. Ini ketemu, ini bukan cocoklogi ya, bukan cocokmologi, tapi masuk akal. Ide itu datang dari penyembah dewa Moloch. Memang ide mereka itu untuk menjadikan anak manusia ini menjadi korban sesembahan itu dapat ilhamnya, dapat wangsitnya itu dari penyembah dewa Moloch. Memang masuk akal kalau dipikir-pikir itu. Sangat masuk akal. Iya, masuk akal. Pagan lah, apalagi. Berarti Kristen itu, saya nggak bilang Kristen lah, saya bilang Oten saja lah. Oten itu berarti memiliki nilai-nilai yang diwariskan oleh pagan.
warisan-warisan pagan mengalir di dalam spirit mereka atau ajaran mereka. Kayak begitu. Apalagi? Nah, artinya ini fakta ya masalah sunat. Jadi ketika saya melihat diskusi antara Oten di diskusi, ini fakta bukan menghina. Nah, ketika ditanya apakah Anda sudah sunat? Sunat. Nah, Oten lain mengatakan bahwa saya ada gugur Kristusnya. Kan bingung yang sudah disunat ini sebagai Oten. Akhirnya dia bertanya kepada istrinya. Istrinya yang menjadi panutan. Bagaimana? Mana enak disunat apa nggak enak? Apa disunat katanya? Jawab istrinya enak disunat. Ya udah ngikutin jadinya. Ngikutin istri jadinya. Bukan ngikutin Alkitab. Karena kan bingung. Di awal suruh sunat, akhirnya nggak sunat. Akhirnya ngikutin Soal sunat saja, mereka masih bisa menari-nari dengan kata sunat itu. Bahwa sunat itu bukanlah kegiatan fisik, tetapi kegiatan rohani begitu ya. Iya. Sunat hati katanya. Padahal sudah jelas itu sunat itu jelas misalnya berkaitan dengan kulub, misalnya tadi apa yang dibacakan oleh Sensei tadi. Kan gitu. Jadi mengelak terus dibawa ke kiri, dibawa ke kanan. Ya itu bentuk bukti bahwa memang produk itu, jujur saja, produk itu gagal. Itu produk dari Antioquia itu memang gagal maning, Son. Gagal itu, produk gagal menyedihkan sebenarnya. Saya juga sempat ngobrol dari hati ke hati, heart to heart gitulah. Sebenarnya kalau mau sola scriptura gitu ya, secara terbuka saja, jujur, dialognya itu sakit itu Kristen, sakit hati pasti, sedih kita melihatnya. Karena ada hal-hal yang memang seharusnya tidak diadakan, tapi kok ada begitu loh. Harusnya ditiadakan, tapi kok ada begitu dalam Bible. Contoh Galatia 3:13 itu. Sebenarnya Galatia 3:13 itu nggak harus ada, tapi kok ada narasi itu. Dan Kristen kewalahan untuk mengelak dari kutukan itu. Kenapa? Karena rasul mereka sendiri mengatakan bahwa Tuhannya terkutuk. Bagaimana mau mengelak lagi? Kasihan sebenarnya kalau dipikir-pikir. Tapi ya udah, terimalah kenyataan ini gitu. Artinya kan tidak ada yang benar dalam bahasa terkutuk itu kan. Mana yang benar coba? Kan negatif untuk bahasa terkutuk itu. Ketika maling kundang melawan durhaka kepada orang tua, terkutuklah menjadi batu. Kan gitu. Iya. Tetap juga dituduh. Gak bisa lagi dielak kan. Mau apa lagi? Sehingga dalil terakhir apa? Dalil terakhir Kristen. Dalil terakhir Kristen adalah ini bahasa perumpamaan. Iya. Perumpamaan ini. Coba dulu itu. Wah, sakti ya. Tetap ada jawaban itu loh kalau keyakinan dia. Bang Holi. Ya, silakan yang mau tanya lagi Bang Holi. Bang Holi, silakan. Ya, makasih Host. Bentar ya Host ya, aku lagi ngerjain revisi dulu. Bentar. Iya. Aku sambil denger ya, sambil denger. Sambil nunggu yang lain. Iya, lagi buat invoice. Padahal gini loh, kalau menurut saya pribadi ya. Ketika mereka misalnya menerima Islam sebagai ajaran yang meninggikan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kerasulan gitulah, atau gelar-gelar yang diberikan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Yesus itu bisa selamat kalau memang ada orang Kristen yang cinta sama Yesus, betul-betul cinta sama Yesus, maka narasi tentang Yesus itu akan terselamatkan di dalam Islam. Selamat dia. Jikapun dia takut bahwa aku takut Yesus itu diolok-olok, tapi mau bagaimana lagi? Tertulis di situ. Jangankan, perhatikan ya. Jangankan mengolok-olok, orang aja di dalam Alkitab itu bukanlah setiap orang yang berkata Tuhan akan bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Orang yang berkata Tuhan saja belum tentu, apalagi yang mengolok-olok. Nah, pertanyaannya sederhana saja. Kalau memang orang yang teriak-teriak Tuhan itu disuruh enyah oleh Yesus, enyahlah kau daripadaku, karena aku tidak mengenali engkau. Pertanyaan saya sederhana saja. Agama apa yang teriak-teriak menyebut Yesus Tuhan? Agama apa? Kan agama Kristen. Berarti narasi Yesus diperuntukkan kepada
bukan kepada Islam, bukan kepada Yahudi, bukan kepada Hindu, bukan kepada Buddha, tapi kepada agama yang mungkin sudah diprediksi oleh Yesus akan hadir nanti, agama Kristen. Saya prediksi mereka teriak-teriak soal Tuhan, 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 dan sudah diisyaratkan oleh Yesus, enyahlah kau daripadaku, kan gitu. Itu baru logis, ya kan? Iya, benar. Silakan. Bang Oli masih sibuk ya? Ke yang lain. Saya baca tentang kisah para rasul 3 itu tentang Petrus. Petrus itu jago loh. Ketika dia mati bangkit, api menyala-nyala, langit menggelegar. Artinya turunnya Yesus tidak seperti Petrus loh. Benar. Itu dia berkhotbah. Dia menceritakan bahwasanya salah dalam hal penyaliban itu. Ketika di kisah para rasul 3:10 di situ dijelaskan, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ketika di pintu gerbang, mereka melihat pengemis meminta sedekah. Nah, dari ayat ini, sembahyang ada nggak di Kristen? Nggak ada. Ibadah pukul 3 petang menunjukkan itu pukul asar, sholat asar. Dan yang terakhir, begitu kita masuk ke pintu gerbang menuju bait Allah itu, di situ banyak pengemis. Yang kita tahu pengemis itu ada di masjid, bukan di gereja. Itu jelas loh. Ya kan? Itu jelas mereka ke bait Allah. Jadi seolah-olah gereja. Di mana di sini kita melihat di gereja-gereja ada pengemis-pengemis meminta sedekah. Begitu masuk pintu gerbang. Yang ada masjid. Kenyataan ini. Pukul 3 sembahyang loh. Ada yang kita tahu sembahyang itu Buddha ya. Kristen kan nggak ada sembahyang. Sebenarnya kalau misalnya ya, sebelum ada Kristen misalnya, konsep-konsep di zaman ortodoksi itu ada sebenarnya. Bahkan Yesus sholat, dan sholatnya itu disebut sebagai tefillah. Tefillah yang lebih tuanya itu mungkin bahasa lainnya mungkin ada juga yang disebut sebagai selota. Bahwa Yesus itu beribadah, ibadahnya itu adalah syakharit, min akhadat ma'arif. Ibadah pagi, ibadah siang, dan ibadah sore. Ada sebenarnya. Iya. Artinya tetapi hukum itu sudah batal. Hukum itu dibatalkan. Kenapa? Karena Taurat itu berhenti di masa Yohanes. Iya. Setelah itu apa yang berlaku? Yang berlaku itu adalah produknya si Paulus. Iya. Hukum kasih karunia, Taurat nggak ada lagi. Cuman lidah mereka terlalu lihai mengatakan bahwa kan sudah dikatakan tak satu iota pun kami tetap hidup. Kami tetap hidup di bawah hukum Taurat, tetapi hukum kami itu adalah kasih karunia. Perhatikan ya, kami tetap hidup di bawah hukum Taurat, tetapi hukum kami adalah hukum kasih karunia. Oh, sakti nggak itu? Sakti bener. Artinya kan Muslim kan Yesus kan Bang? Ya Muslim lah orang dia mendirikan sholat. Nah itulah. Kan kita coba tanya tuh, Mualim Kuryas Moto, silakan Mualim Kuryas Moto. Silakan Mualim Moto, dijelaskan soal selota atau tefillah itu. Silakan Mualim. Iya, betul yang dijelaskan sama Bang Neflos itu sudah sangat tepat dan berkesesuaian itu memang seperti itu. Memang bukan suatu hal yang baru ketika Isa itu melakukan selota ya, kalau dalam Aramaik, kalau di dalam Ibrani itu menjadi tefillah, nanti di dalam Arabik nanti selota itu menjadi salat gitu. Waalaikumsalam. Jadi memang pada saat itu memang masih 3 waktu yang tadi dijelaskan sama Bang Nefros, ada Sakharit, pagi, Minha, pertengahan siang atau siang hari, dan Ma'arif. Ma'arif itu nanti jadi Maghrib, itu sore gitu kan. Memang pada saat itu 3 waktu yang telah ditentukan. Adapun nanti semalam ketika Yesus itu semalam-malaman berdoa itu kan hanya ibadah tambahan itu kan. Tapi tetap di situ disebut selota juga di dalam Aramaiknya. Lanjut abangku. Siap, silakan lanjut. Ini
saya mau beli gorengan sambil menyimak ini karena saya yakin ini insting hewan saya berkata sepertinya sore ini bakal seru, sepertinya ya sore ini bakal seru. Jadi saya mau siapin gorengan dan kopi gula aren. Silakan lanjut. Boleh. Iya tadi kesempat ketiduran sebentar. Iya. Tadi Kim Bang Al itu di gimana kabar pendeta. Bang Al? Ustaz. Alhamdulillah sehat. Apa kabar semua? Nunggunya- Sehat, alhamdulillah. Apa kabar semua? Baik, alhamdulillah. Yuk Kristen naik yuk 3 orang yuk, boleh biar rame lah. Kayak kan. Ini nggak ada hotelnya Jangan ya? typing doang berani. Iya. Yang tadi Kalau nggak Kim, berani dia debat ya nanya aja udah. Ya nggak, Ustaz? kami nggak galak. Jadi gini ya, yang dibawa oleh kiamat itu adalah sorry aja ya. Ketika dibawa ke Islam itu barang murahan. Mohon maaf ya, hadis murahan gitu loh. Ada dalam Islam hadis murahan. Hadis murahan itu hadis lemah, apalagi matruk statusnya, tertolak. Itu yang dia jual kemana-mana. Sama kita itu barang gak laku, malah dia jualan barang itu kemana-mana. Nah itu kiamat gitu loh. Cari barang yang lebih mahal, kayak misalnya apa Al-Quran langsung, atau mungkin hadis-hadis yang memang betul-betul sahih, jelas dia, kan begitu. Jadi nggak usah dipedulin, kiamat dari dulu begitu. Dia jualan barang-barang second, barang-barang imitan yang dia jual itu, hadis-hadis imitan, hadis-hadis palsu. Itu gak usah dilayani itu sakit jiwa itu orang itu, gangguan jiwa memang dia. Kan gara-gara di apa kan diceraikan sama suaminya yang masuk Islam itu kalau nggak salah ceritanya begitu. Sempat bunting dia. Iya. Ya maklumi aja teman-teman. Iya. Tadi nanya tentang apa tuh? Yesus, apakah Yesus Muslim ya? Nanya gitu ya? Ada yang nanya tadi ya? Iya dari Bang apa Oh. gitu. Menyampaikan dari ayatnya Bang, bahwasanya menyatakan dia Muslim Iya. gitu loh dari ayat mereka. Iya betul. Saya izin mau nambahin dikit ya. Silakan Bang Al. Ya, ini perlu ini dalam konteks sejarah. Jadi supaya kita sebagai Muslim juga bertambah kuat keyakinan tentang hal ini. Jadi memang tidak hanya Yesus ya, semua nabi-nabi itu Muslim. Ya, semua nabi-nabi Muslim dan bahkan bapak atau akarnya nabi-nabi itu semua sama ya. Seperti Nabi Isa kan kita udah tahu bersama itu. Dia dari keturunan dari Nabi Ibrahim kan. Ibrahim itu dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa sungguhnya Ibrahim itu bukanlah Yahudian wala Nasranian ya. Bukan Yahudi, bukan Nasrani Ibrahim itu. Tapi dia seorang yang hanif, wa makan minal musyrikin, dan juga tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi jelas itu Al-Quran menjelaskan. Dan fakta ini jelas gitu. Ajaran Nabi Isa itu adalah ajaran nabi-nabi sebelumnya, yaitu tauhid. Nah ini bisa dikonfirmasi nggak? Bisa. Ada namanya apa Injil Barnabas itu ya. Sebenarnya Injil Barnabas itu bukan isapan jempol ya. Di level peneliti itu udah diuji katanya karbonnya itu memang sekitar 1400 tahunan kalau nggak salah. Jadi sezaman dengan zaman Nabi Isa masih alaihissalam masih hidup ya. Hanya saja dia ini dimusnahkan ya, bahkan si Barnabasnya juga dibunuh kan. Itu jauh terjadi sebelum ada konsili-konsili itu. Nah ternyata tapi Injil itu sudah sempat diterjemahkan ke berbagai bahasa sebelumnya. Dan itulah yang dikaji oleh para peneliti. Dan salah satu yang didapati di dalam Injil Barnabas itu pertama ajaran tauhid. Yang kedua syariat-syariatnya itu sangat mirip dengan Islam. Di antaranya tadi memerintahkan sholat, bayar zakat, dan berpuasa, kemudian tidak boleh berzina, ya, kemudian dilarangan memakan babi. Nah makanya Barnabas itu dibunuh karena dia berseberangan dengan Paulus, dengan doktrin-doktrin Paulus. Nah ini fakta ya. Jadi yang sudah sempat diterjemahkan sebelum itu dilenyapkan gitu. Nah satu, jadi sekali lagi bahwa Nabi Isa itu keturunan Nabi Ibrahim, dan Ibrahim itu bukan Yahudi,
bukan Nasrani, ya. Dia seorang yang Hanif. Hanif itu artinya seorang yang lurus, yang berpaham tauhid, ya, satu Tuhan, ya. Semua nabi berpaham tauhid satu Tuhan, ya. Dan tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Ya mungkin itu sedikit tambahan. Silakan lanjut. Ya Opung. Sambil nunggu Oten. Ya Oten, mencari kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan banyaknya agama di dunia ini cuma satu Tuhan. Yuk kita cari. Biasa agak-agak sore dia sih keluar. Oke. Aduh. Sambil nunggu Oten saya tambah dikit lagi ya. Silakan Ustaz. Ya, jadi paham tauhid ini ternyata bukan hanya dalam kitab-kitab suci saja, tidak. Ini bisa ditemukan di peradaban-peradaban prasasti-prasasti bertulis seperti batu bertulis, ya. Seperti Epi Galgamis itu yang paling tua, yang ketemu 4.000 tahun, ya, sezaman dengan zaman pasca banjir Nuh itu sudah ditemukan sama peneliti, ya. Nah, kemudian peradaban misalnya Mesopotamia, banyak peradaban yang lainnya. Jadi itu ajarannya dari dulu memang tauhid. Hanya saja penemuan-penemuan arkeologi ini didominasi oleh para orientalis dan orang-orang barat, di mana mereka ini menyampingkan aspek tauhid, ya, karena mereka bukan muslim. Termasuk salah satunya misalnya nih Darwinisme itu yang paling populer itu kan. Itu yang bilang manusia itu berevolusi dari kera kemudian menjadi manusia. Padahal dalam Al-Quran jelas manusia itu awal mulai dari Nabi Adam alaihissalam, ya. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku ingin menciptakan khalifah di muka bumi, kata Allah. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Malaikat bertanya kan, apakah engkau akan menciptakan manusia, akan menciptakan makhluk, ya, yang akan menumpahkan darah, nah, seperti itu. Itu jelas, ya. Malaikat sudah tahu sebelumnya ada makhluk lain di muka bumi yang menumpahkan darah. Malaikat sudah tahu. Nah, makhluk yang punya darah ini bukan manusia. Nah, bisa saja itu yang disebut Pithecanthropus erectus itu, ya, makhluk yang tidak sempurna, IQ-nya ya di bawah 800 ke bawah. Kalau manusia kan itu di atas 1500-an atau 1300-an ke atas kan. Yang manusia itu lebih cerdas, bisa berkomunikasi, bisa bernegosiasi, tidak barbarik kan, seperti itu. Bisa diajar, ya. Nah, ini terbukti di mana sebelum Adam diturunkan itu sudah diajar oleh Allah. Dalam Al-Quran disebut, ya, Allah memerintahkan Adam untuk menyebut nama-nama benda yang sebelumnya sudah diajarkan. Dan ini membuat malaikat takjub sampai akhirnya tersungkur dan menghormati Adam ketika itu, kecuali iblis, ya. Nah, jadi manusia itu memang completely sepenuhnya makhluk baru, fi ahsani taqwim, yang Allah ciptakan kemudian Allah turunkan ke muka bumi. Nah, untuk menggantikan makhluk barbar sebelumnya itu yang tidak seperti manusia, yang tidak punya intelektualitas, tidak punya perasaan, yang barbar, yang suka main bunuh dan menumpahkan darah. Nah, itu bukan manusia, ya. Walaupun dalam tafsir-tafsir klasik seperti At-Tabari atau tafsir lain, mungkin Ibnu Katsir juga, ya, wajar kalau ulama menafsirkan tidak menyebut itu Pithecanthropus erectus karena penemuan itu kan belakangan baru ketemu. Tapi ada yang menafsirkan itu jan dan ada makhluk lain seperti itu. Tapi yang jelas makhluk yang ditemukan itu sebelum manusia itu memiliki darah. Nah, ini jelasnya jadi dari Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, berkembang biak anaknya, ya, dari Sam itu sampai ke Nabi Ibrahim dan seterusnya ke bawah. Jadi satu alur semua agama itu tauhid, ya, mengajarkan kepada tauhid, ya, tidak ada yang mengajarkan kepada manusia Tuhan itu 3, Tuhan itu 4. Nah, ini kalau dikaji lagi nanti panjang nih bagaimana terjadinya penyimpangan-penyimpangan, ya, agama-agama tersebut. Ya, mungkin itu tambahan sedikit, ya. Artinya jelas, Ustaz, ya, kemanusiaannya, ya, jelas kemanusiaan, Ustaz, ya. Iya, jelas. Jelas. Pernah dengar lagu ini? Ini kan lagi bahas-bahas Dewa Molok. Pernah dengar lagunya ini? Bahasa Batak gini. Molok nasalah. Lo adong nasalah.
Orang ngawur apa Mbak? Itu molok Bang. Itu molok. Tolong Adonai. Beda itu. Mana. Yang gitu-gitu sensi Bang. Yang gitu-gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Zuma. Bang Al. Iya, masya Allah. Ini belum ada Otin ternyata ya. Gini. Adik-adik saya yang ada di sini boleh kita memberikan narasi ya, narasi yang sesuai dengan data. Saya membaca di dalam kitabnya mereka ini, Yohanes 7 nomor 19, perkataan Yesus. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Nah, ini Yesus bertanya ini. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Nah, kalau memang kematian Yesus itu adalah sesuatu yang kemudian menjadi bagian daripada misi kedatangannya, kenapa kemudian Yesus ini mempertanyakan ini? Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Ini ada tanda tanya besar di sini. Karena ending daripada pengajaran bahwa Yesus itu datang menebus manusia dengan cara dibunuh, itu muaranya justru tidak berasal dari Yesus itu sendiri. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Harusnya berusahalah membunuh aku, agar supaya dosa-dosamu yang tidak melakukan hukum Taurat itu bisa ditebus oleh darah. Kan gitu. Tapi malah dikatakan bahwa orang yang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Malah dikatakan di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di kerajaan langit. Lalu dikatakan juga oleh beliau, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Tapi kok tiba-tiba begitu dia terangkat ke langit, narasi akan pembunuhan dirinya yang tadinya justru beliau berdoa untuk diselamatkan dari maut, ini kok berubah menjadi kematiannya itu adalah satu-satunya jalan untuk mendamaikan manusia dengan Tuhan, dengan darahnya dia. Menurut adik-adik yang di sini, sahabat-sahabat saya, itu nyambung tidak itu ya dengan pengakuan Yesus, mengapa kamu berusaha membunuh aku, dengan doktrin dan dogma yang diajarkan oleh gereja hari ini bahwa kematiannya untuk nebus dosa. Silakan. Iya, begini Senpai, itu sangat-sangat masuk akal ya, bahwa ada banyak juga kalau dihitung-hitung narasi Yesus yang dia sepertinya ya membahasakan bahwa perbuatan itu tidak baik gitu ya, membunuhnya, berusaha untuk membunuhnya. Bahkan begini Sensei, coba diamati Sensei ya. Ketika Judas berusaha untuk menciumnya, padahal di situ dia sengaja berkhianat untuk menyerahkan Yesus, seharusnya Judas itu dia muliakan. Kenapa? Karena dia memang berusaha untuk menggenapi nubuatan itu seharusnya. Jadi kenapa malah Judas itu dianggap bersalah? Dianggap Yesus bersalah dalam hal ini, kan begitu. Apakah kau ingin menyerahkanku dengan apalah itu ciuman-ciuman itu? Lalu kemudian tentang kisah seorang laki-laki yang tertarik kain lenannya itu terindikasi pelarian Yesus dan lain sebagainya. Iya, seolah-olah memang kalau dipikir-pikir ya, itu seperti tidak didukung oleh Yesus, justru menggenapi nubuatan itu.
dia menggenapi nubuatan itu karena terpaksa, karena sudah keciduk, ketangkep dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau dari narasinya sendiri, dia ketakutan, dia lari, dia bertanya, kenapa engkau lantas kenapa engkau mau membunuhku? Jadi memang saya curiga bahwa jangan-jangan nubuatannya yang salah satu, yang kedua jangan-jangan orang yang orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini yang sengaja ingin menuduh seorang laki-laki yang bernama Yesus Kristus itu, dan fitnahan itu dipertahankan seperti sudah ada tendensi yang jahat sekali ini gitu. Tapi karena sudah terlanjur jadi kitab suci, mau tak mau, suka tak suka, ya monggo diimani saja kayak begitu Sensei. Tapi silakanlah yang lain itu mungkin Sensei. Menurut saya pribadi. Masya Allah. Silakan sahabat yang lain, silakan. Itu kalau kita lihat Selamat videonya, siang, ini Pak Bobo Mas. Ini bukan ya? Siang. Pak Solata, Bapak Solata silakan bersuara. Ini dibuka. Turun orangnya. Dia turun dia. Mana beliau? Dia turun. Solata ke sini. Salah komal itu. Mabuk mungkin. Lah saya itu ibarat malaikat maut. Mau jadi tebusan dosa juga, menjadi penebus dosa. Belum ngomong udah kabur dulu, Bang. Ku kasih duit kalau dia itu. Saya izin menambahkan ya Bang ya. Iya, silakan. Silakan, Dek. Iya. Ya. Jadi ketika itu kan, ketika Yesus datang ya, dalam masa-masa Yesus itu, ketika itu dia mengkritisi orang-orang Faris maupun Saduk. Terus orang-orang Faris Saduk ini kan mengadu kepada Sanhedrin. Lalu Sanhedrin mengadukan kepada Pontius Pilatus, yang menurut Sanhedrin orang itu jangan memiliki kamu. Ya, betul. Naik sini Pak Bom. Ya lanjut Tindak, lanjut. Sambil host konsentrasi naikkan dia kalau memang betul dia. Saya kasih uang 10 juta kalau dia berani naik sini. Mantap. Ayo naik Pak Bom. Iya, jadi ketika Pontius Pilatus itu merasa ada keresahan di dalam tubuh Sanhedrin atau ulama-ulamanya ini, dalam peryahudian ini, dia merasa ada keresahan, takut terhadap adanya gerakan anarkisme dalam tubuh rakyatnya, makanya dia menyerahkan, ya udah terserah Sanhedrin aja maunya seperti apa gitu kan, Pontius Pilatus. Nah, menurut Yahudi di sana itu mereka bilang salibkan dia. Nah, sampai sejauh ini juga narasi ini juga masih saya heran dan saya bingung, karena di dalam hukum halakahnya Yahudi itu tidak pernah saya temukan bahwa hukuman terhadap seseorang itu adalah sebuah penyaliban di dalam halakahnya orang Yahudi. Karena saya juga bingung, ini Yahudi macam apa ini? Ketika dia berhukum, dia itu tidak menggunakan hukum yang menurut apa yang mereka imani, apa yang mereka yang harus ditegakkan menurut perintah Hashem. Karena paling mentok itu separah-parahnya itu paling diregem, atau di dalam Arabiknya dirajam. Dan itu kalau masalah salibkan dia, nah ini dia. Ini Yahudi macam apa yang bernarasi atau berhukum dengan salib? Ini belum saya temui sih sejauh ini. Dan satu lagi, kalau kita lihat juga, misal kita menelisik ke tetangga kita yang di sebelah ya, saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang dari keyahudian, dia tuh menurut mereka apa sih sebuah dosa waris gitu ya. Jadi gini, sebentar. Di sini aja debat by one kalau mau Pak Bom. Iya. Jadi Kemarin udah ini dari mindset dia kemarin itu. Iya Bang. Aku lihat juga.
Ya lanjut Dinda, lanjut. Ini apa ketutupan ini ya udah sip. Jadi ini ada ini ada outreach Judaism. Outreach Judaism ini pengasuhnya nanti yang kita kenal lah semuanya, salah satu morenya Billy Yahudi, namanya nanti Tovia Singer. Does Judaism believe in original sin? Nah, apakah Judaism itu percaya kepada dosa asal atau dosa waris? Nah, di sini lihat ya, nama ini sebuah pertanyaan kepada Rabbi Singer. Rabbi Singer ini Tovia Singer. Nah, does the Jewish faith have a teaching comparable to that of original sin in the Christian tradition? By this I mean the teaching of that woman bla 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 sampai lanjut bawah, kita lihat jawabannya biar cepat. Jadi menurut kepercayaan Yahudi, the term original sin, jadi terminologi dosa waris ini is unknown to the Jewish scripture. Jadi istilah original sin dosa waris ini memang tidak diketahui dalam literasi atau kitab sucinya Yahudi. And the church teaching on this doctrine are antithetical to the core principle of the Torah and its prophet. Jadi semuanya ini mengenai dosa-dosa waris, dosa asal itu berdasarkan apa? Sekali lagi pengajaran gereja. Jadi Yahudi tidak mengenal apa itu dosa waris, Muslim tidak mengenal apa itu dosa waris. Lalu kalian ini siapa? Menisbatkan diri kepada Abraham ini, kalian itu siapa? Itu kurang lebih abangku semua. Apaan kalau salah? Lanjut. Paulus in the gang. Judulnya Paulus in the gang. Tambahin dikit. Nah, coba tambahin dikit ya. Tes, kedengaran tak ya? Ya, kedengaran Pak. Oke. Pak Bom udah saya jambak ya host, jangan fitnah dia ntar di bawah nggak mau berani naikin katanya. Jambak 3 kali nggak mau. Ya, yang kita ketahui bersama bahwa sumber kitab Oten itu, Biblos itu sumbernya adalah mereka mengambil dari kitab Taurat, tanda petik kitabnya Yahudi ya. Nah, tentu saja mereka mengambil yang memberikan kredit keuntungan bagi mereka, artinya mereka suka mereka ambil, yang enggak ya enggak gitu. Karena ini kan doktrin Paulus. Tapi kalau kita rujuk lagi ke belakang, ya Taurat sendiri sebenarnya kan itu bukan Tauratnya yang Allah turunkan kepada Musa, bukan. Kita lihat di sejarah bahwa Nabi Musa itu dulu pulang dari Bukit Tursina, dia kembali ke kaumnya itu nyembah sapi. Ketika itu dia membawa 10 alwah gitu atau loh batu itu yang dipancarkan nur yang menuliskan perintah-perintah Allah itu, Torah itu waktu dia marah kan dia banting itu pecah. Dia banting pecah dan kaumnya itu dihukum Allah tersesat di situ selama 40 tahun. Ya, di situ selesai itu ceritanya kan nggak berhasil masuk ke Palestina gitu. Nah, jadi bagaimana kemudian? Nah, karena Palestina ini memang dulu pusat peradaban bangsa-bangsa, di situ ada tempatnya para nabi, maka tokoh-tokoh agama dunia itu mencari ke sana, ya, ingin masuk ke sana seperti Mekah sekarang lah. Nah, sekitar 600-700 tahun setelah Musa, baru mereka tulis kembali itu alul kitab ini. Orang yang mendapat hidayah untuk menjadi alul kitab ini, mereka menulis ulang Taurat itu, dan itu yang mereka pegang sekarang menjadi Taurat itu. Nah, ini doktrinnya sudah tidak asli seperti apa doktrin yang dibawa oleh Allah perintahkan kepada Musa, itu tidak sama persis karena itu adalah reka ulang, tulis ulang begitu. Dan Musa kan dulu cuma 10 itu 10 alwah. Nah, jadi memang seiring perkembangannya waktu, para ahlul kitab inilah yang menjadi Yahudi, dan mereka ini akhirnya banyak yang menyimpang, terjadi penyimpangan ya, sampai pada akhirnya Allah utuslah Nabi Isa untuk kembali meluruskan penyimpangan mereka itu. Tapi kembali lagi mereka tidak menerima, mereka tidak mau diluruskan ya, kembali kepada tauhid. Bahkan mereka membuat makar ingin membunuh Nabi Isa. Nah itu, jadi kalau kita bagi Injil itu dalam tiga fase berarti ya. Fase sebelum diutusnya Isa Al-Masih, fase pada zaman Isa Al-Masih hidup,
fase para Hawariun, sahabat-sahabatnya, kemudian fase pasca Hawariun, yaitu era Paulus dan teman-temannya itu. Nah, jadi itu memang terjadinya Bible itu kan kita udah tahu bersama, itu pada fase Paulus dan teman-temannya itu, jadi dibuat ya seperti itu. Sedangkan Yesus sendiri tidak pernah menuliskan Injil itu sendiri, sama seperti Musa tidak pernah menuliskannya ya. Tapi yang menulis ini adalah orang-orang belakangan yang menulis dengan tangan-tangan mereka. Nah, mungkin kemudian mereka mengatakan ini dari Allah, katanya seperti itu. Celakalah ya mereka yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka, lalu mereka mengatakan ini dari Allah ya. Seperti itu kurang lebih, nambahin aja. Lanjut. Bom lagi nelpon Paulus katanya. Lagi nelpon Paulus Pak Bom. Lagi berdebat. Lagi mana ajaran ini Paulus kata Bom. Typing di bawah. Begitu masuk tadi tuh Komal ini langsung kontak dulu kan, langsung cabut ya. Belum lagi pegangan. Oke, baik, saya tambahkan sedikit ya teman-teman. Jadi yang perlu disikapi di sini oleh kita ya, umat Islam khususnya, apa yang kemudian diterangkan oleh Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Baqarah itu di ayat 91. Ini adalah berita yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dari sejak 1400 tahun silam, bahwa rupa-rupanya memang Bani Israel itu adalah bangsa yang kemudian gemar membunuh nabi-nabi Allah. Iya, betul. Iya, Yahudi, benar-benar. Masya Allah, iya betul. Di situ jelas dikatakan bahwasanya mereka ini adalah bangsa yang gemar membunuh nabi Allah. Kul falima taqtuluna anbiya, itu jelas. Jadi kemudian hal ini kita bisa melihat bahwasanya itu juga tertoreh di dalam kitabnya mereka hari ini, bahwa nabi-nabi memang gemar sekali dibunuh. Orang-orang ini, mereka ini adalah bangsa yang gemar membunuh para utusan Tuhan. Kita lihat misalnya bagaimana mereka berabad-abad ya, selalu kemudian berencana setiap kali datang kepada mereka nabi, selalu kemudian mereka itu berencana untuk membunuh nabi tersebut, seperti misalnya Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu kemudian dalam kitab mereka ada di 2 Tawarik 3:3, situ jelas diceritakan bagaimana Nabi Yesaya ya juga ingin dibunuh oleh mereka. Bahkan Yesaya ini dibunuh dengan cara digergaji. Lalu kemudian Yeremia 26 diceritakan bagaimana Nabi Uria bin Semayah itu juga mereka bunuh. Nah, ini bukti bahwasanya mereka memang gemar sekali membunuh nabi-nabi. Yeremia dibunuh. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Nah, itu Di dalam gambarnya bunuh bom. Ya lanjut Bang. Di dalam kitab Yeremia, Nabi Yeremia pun mereka bunuh. Nabi Zakaria mereka bunuh. Nabi Yahya mereka bunuh. Mereka memang gemar membunuh. Dan setiap datang utusan kepada mereka ya acap kali dibunuh. Nah, lalu dalam keadaan seperti itu lahirlah seorang Mesias, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Di saat kemudian Yahudi mereka menantikan akan datangnya seorang juru selamat, Mesias. Saat-saat mereka sedang dijajah atau ditindas oleh Romawi, ya lahirlah kemudian Nabi Isa alaihissalam. Nah, hal ini kemudian tidak lepas dari konsentrasi mereka, seperti yang mereka lakukan terhadap nabi-nabi mereka, itu juga mereka rencanakan berlaku kepada Nabi Isa atau Yesus. Jadi mereka melakukan rencana pembunuhan kepada Nabi Isa alaihissalam. Namun pada dasarnya mereka memang, para pemuka-pemuka agama Yahudi ini ya lama mengharapkan kehadiran seorang juru selamat.
Namun ketika kemudian Sang Mesias telah benar-benar hadir di tengah-tengah dan berasal dari keluarga besar mereka sendiri, justru mereka menolak dan mendustakan sebagaimana yang tertera di dalam Al-Quran. Apa sebabnya? Karena pada saat itu rabi-rabi Yahudi, pendeta-pendeta mereka itu merasa kekuasaannya terancam. Otoritas keagamaan yang mereka pegang selama ini akan terusi. Mereka khawatir kekuasaan mereka akan diambil alih oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, itulah yang menyebabkan kemudian mereka memiliki keinginan untuk menghabisi Nabi Isa alaihissalam. Karena mereka melihat dari sisi ekonomi, mereka khawatir. Mereka khawatir tidak lagi mendapatkan persembahan-persembahan atau hadiah-hadiah atau pundi-pundi yang datang dari suku-suku Bani Israel kepada mereka yang ada pada masa itu. Mereka takut akan kehilangan daripada sumber pemasukan ketika Nabi Isa alaihissalam mulai mendakwakan Injil kepada Bani Israel. Jadi singkatnya, mereka yang ada pada masa itu berkumpul kemudian untuk membunuh, ya, dengan menyusun rencana. Mereka bersepakat untuk menyebarkan isu negatif tentang Nabi Isa alaihissalam. Sehingga mereka mengusung apa yang kemudian ending daripada perjuangan mereka itu adalah mendatangi Pontius Pilatus, gubernur kerajaan Romawi yang berkuasa di wilayah Yudea pada masa itu. Beliau dihasut. Kita lihat di dalam kitabnya teman-teman kita ya, Kisah Para Rasul, bagaimana kemudian orang-orang rabi-rabi menghasut kemudian Pilatus ini untuk menangkap, mengadili, membunuh. Begitu juga Herodes didatangi untuk dihasut agar Yesus ini dibunuh. Itu sama sekali cerita-cerita yang sebenarnya itu tidak ada hubungannya dengan penebusan dosa, nggak ada. Sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada. Nah, karena itulah kemudian ketika hal ini mereka lakukan, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam sebagaimana yang tertera di dalam Al-Qur'anul Karim surah An-Nisa ayat 157 ya kalau enggak keliru. Nah, motifnya sudah sangat jelas itu. Motif mempertahankan hegemoni kekuasaan dan sumber-sumber ekonomi lah yang mendorong para pemuka-pemuka Yahudi maupun kafir yang disebutkan dalam Al-Quran ini untuk kemudian meminta kepada penguasa kala itu untuk menghabisi Nabi Isa atau kemudian namanya diganti menjadi Yesus. Jadi tidak ada hubungannya dengan penebusan dosa, tidak ada hubungannya dengan dosa waris, tidak ada hubungannya dengan darah yang suci, tidak ada hubungannya dengan persembahan-persembahan yang terjadi terhadap Nabi Musa melalui hewan kurban, ada hubungannya. Tapi muncul kemudian ajaran di mana Yesus, coba kita lihat bagaimana Yesus mengecam. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, engkau menduduki kursi Musa, engkau mengajarkan orang melakukan hukum Taurat, tapi engkau sendiri tidak mempraktekkan. Itu yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 23. Satu perikop kita baca itu kita tamat di sana. Celaka mereka. Bahkan di dalam Yohanes 7 dikatakan orang banyak ini tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Makanya ketika Nabi Isa alaihissalam Yesus datang, dikatakan jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan. Kenapa Yesus mengatakan itu? Saking bobroknya keadaan pada masa itu. Mereka menduduki kursi Musa, mengaku sebagai imam, mengaku sebagai rabi-rabi, tapi mereka tidak mempraktekkan kemudian apa yang menjadi ketetapan Tuhan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini poinnya. Sehingga ketika ajaran ini ajaran yang ada sekarang ini, maksud saya diajarkan kemudian pada masa itu, tidak diajarkan kepada orang Yahudi, tidak diajarkan, tapi diajarkan kepada non-Yahudi. Maka muncullah kemudian pernyataan Yesus dalam Matius 23 nomor 15 yang sering kita bahas itu. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang. Setelah orang itu bertobat, engkau jadikan dia menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Nah, sehingga apa yang terjadi endingnya kemudian adalah munculnya
domba-domba palsu. Munculnya serigala-serigala yang nyamar seperti domba. Orang non-Yahudi tiba-tiba mengaku sebagai pengikut. Orang non-Yahudi tiba-tiba mengaku sebagai domba. Padahal domba identik dengan keturunan Yakub, kemudian serigala itu identik dengan Roma. Nah, inilah sekelumit kajian yang biasa saya bawakan terkait dengan ini, sehingga kalau persembahan yang dilakukan kemudian oleh agama saudara kita itu manusia, darah manusia, daging manusia, itu dinisbahkan kepada keselamatan yang diajarkan oleh para nabi kepada Bani Israel, itu keliru besar. Itu hoax yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena tidak akan pernah bisa kita temukan kecuali direvisi Tuhan pencipta dan bumi menebus dosa manusia dengan memerintahkan membunuh anak manusia. Itu nggak mungkin. Nah, kita sudah pengalaman dan kita sudah tahu bahwa memang kebiasaan mereka adalah membunuh para nabi. Kebiasaan mereka menolak para nabi. Kebiasaan mereka itu kemudian menghujat, mengolok-olok para nabi. Makanya Al-Quran mengatakan bahwasanya mereka gemar membunuh nabi-nabi Allah. Nah, saya kira begitu sebagai tambahan dari saya, sekedar kita menegaskan bahwasanya sampai kapanpun kalau masih mengimani Yesus itu sebagai penebus dosa, kepada umat Islam ini, nasihat kepada umat Islam yang utamanya generasi kita yang ada di bawah, kalau masih mempercayai ajaran-ajaran seperti itu, maka akan menghasilkan kekecewaan dan akan menghasilkan kondisi di mana Anda akan dipermalukan dengan keadaan. Dimanapun Anda berdiri, ketika membahas materi ini Anda akan dipermalukan. Apapun itu. Karena dasarnya tidak ada mempersembahkan dosa manusia dengan mempersembahkan darah anak manusia. Itu adalah kekejian yang sangat luar biasa. Di dalam kitabnya teman kita, saudara Kristen sendiri, jelas sekali dikatakan, di mana kitab itu mereka ambil dari agama lain, Tuhan murka, Tuhan marah, Tuhan gak mau. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Tuhanmu yang maha suci. Kemudian diterangkan juga di dalam Keluaran 23 nomor 7, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta, orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Yang bersalah tetap salah, yang fasik tetap fasik, kemudian benar akan menerima upah dari kebenarannya. Solusi yang disajikan kemudian oleh kitabnya orang Yahudi, Yehezkiel 18, orang fasik, orang yang bersalah, ketika kemudian dia bertaubat, maka dia akan mendapatkan keselamatan itu. Jadi intinya pertobatan. Nggak ada itu penebusan dosa dengan anak manusia. Demikian. Oke Ustaz. Anak tambahan sedikit. Kajang, bentar, Bang. Putra Kajang ini apa? Iya Bang. Jadi Islam Kristen sih Bang? Saya alhamdulillah Muslim Bang. Cuma saya sih sebenarnya ada sedikit mau nanya sama Om Zuma nih ya, berhubung Om Zuma ini kan bisa dikatakan udah cukup mumpuni ya mengenai Alkitab. Jadi kalau saya sebenarnya ada sih beberapa pertanyaan ke teman-teman saudara kita Kristen. Kalau mau saya pertanyakan itu ya tahu sendirilah watak-watak mereka gitu kan ya. Sekalinya mereka nggak bisa menjawab, mentoknya mereka pasti marah-marah. Padahal kan Enggak, sedikit saya bertanya kok Bapak pakai foto itu, kenapa Bapak punya jengkel aja sama mereka? Mau bagaimana? Jengkel aja. Kadang saya ganti sama mukanya si Papa Indosiar tuh, siapa? Papa jahat. Oh iya lanjut. Ya, jengkel sedikit aja ya, biar nggak lupa. Biar nanti nggak lupa ini. Assalamualaikum Om Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku Putra Kajang, mohon izin biar sahabat kita dulu bentar aja, Bang Al, ada yang ingin disampaikan. Kita dengarkan sama-sama ya. Siap. Oke. Ini hal penting yang ingin saya sampaikan supaya kita sebagai generasi muda Muslim ini punya kebanggaan, berani menegakkan wajah kita di hadapan para oten-oten khususnya ya. Begini. Mitos bahwa Bani Israel itu bangsa pilihan Tuhan itu sudah selesai. Bani Israel dengan Yahudi itu tidak punya hubungan, ya. Jadi ya jelas di situ. Nabi Musa
Ya, pulang dari Tursina tadi, dia kan dibanting Taurat sama dia, kemudian kaumnya itu tersesat di situ selama 40 tahun dan nggak pernah masuk ke Palestina. Nah, jadi selesai di situ sejarah Bani Israel itu. Ya, jadi Israel itu kan anaknya Ishak ya, melahirkan nabi-nabi ya dari keturunan Yakub, Ishak ya, dan seterusnya. Nah, sedangkan Yahudi sendiri itu terbentuknya setelah sekian ratus tahun Nabi Musa wafat, ya, para ahlul kitab ini, rahib-rahib ini menulis ulang Taurat itu. Dan mereka menulis ulang itu ya mengkopi dari prasasti, tulisan batu segala macam ya. Dan apa yang mereka masih punya catatan-catatan itu, mereka buat sebuah kitab yaitu Taurat. Nah, di situ. Jadi ajaran yang sama sekali tidak seperti apa yang Allah turunkan kepada Musa, itu yang harus kita catat. Jadi ahlul kitab mereka ini disebut. Pada awalnya masih lurus gitu, tapi lama-kelamaan mereka menyimpang dan membuat ketika diutus para nabi, mereka senantiasa membuat makar seperti dijelaskan oleh Bang Zuma tadi. Mereka membuat makar, membunuh para nabi ya, sampai dengan datangnya Isa Al-Masih yang diutus kepada mereka untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangan mereka itu. Tapi lagi-lagi mereka membuat makar dan akhirnya berusaha membunuh Nabi Isa alaihissalam. Nah, jadi seperti itu. Jadi Yahudi itu sama sekali tidak punya hubungan sama Bani Israel. Bani Israel itu adalah bangsa Arab, bukan bangsa Yahudi. Ya, kita tahu Bani Israel itu kan tadi dari keturunan Isa, Yakub, ke atasnya Ibrahim. Dalilnya jelas. Allah katakan, maka Ibrahim nabi Yahudian wala Nasranian. Ya, bukan Yahudi, bukan Nasrani Nabi Ibrahim itu. Dia seorang yang hanif dan dia seorang yang tidak mempersekutukan Allah. Ya, jadi sedangkan Yahudi ini berbeda ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi mereka jauh setelah Musa baru membuat kitab itu. Jadi mereka bukanlah bangsa pilihan ya. Yang bangsa pilihan itu adalah bangsa keturunan Nabi Ibrahim ya, para nabi-nabi itu, Bani Israel itu. Nah, ini ya. Jadi mitos itu sekali lagi kita mantap gitu memahaminya bahwa Yahudi ini adalah orang-orang yang membuat makar kepada para nabi ya, khususnya kepada Nabi Isa alaihissalam, di mana mereka sebelumnya telah menuliskan Taurat dengan tangan mereka, kemudian mereka menulis Injil kembali dengan tangan-tangan mereka juga, yaitu si Paulus itu kan Yahudi itu. Nah, inilah yang disebut dengan Yahudi, dan Yahudi ini adalah bangsa kontemporer belakangan hadirnya. Ya, sedangkan Bani Israel itu jauh sebelum mereka ya. Mereka hanya mengklaim-klaim saja ya. Jadi sekali lagi Bani Israel itu adalah lebih bangsa Arab sebenarnya, bukan sama dengan Yahudi lanatullah ini. Ya, mungkin itu ya tambahan Ustaz. Syukran jazakallah. Lanjut. Ya, bentar Masya Bang Allah, Nul dari biasa. Islam apa Kristen Bang Nul? Kristen Bang. Oh ya, siap. Bentar ya, Bang Putra dulu, dia kasih waktu 3 menit. Silakan Bang Putra. Kebetulan ada teman Kristen naik, nggak apa-apa, mungkin dia mau bertanya ke Kang Zuma. Ntar saya belakang gampang saya. Oh ya, Bang ditukar dulu aja kalau gitu. Ya. Tadi Silakan, ada yang Bang ingin Nul. disampaikan, Bang Oh iya, mau Putra. sampaikan sekalian gitu loh maksudnya. Ada sih sebenarnya kalau di teman-teman Kristen itu mengenai menebus dosa juga ya. Yesus itu dia bisa menebus nggak sih kalau untuk bayi gitu Bang ya, bayi yang warisan dosa gitu, untuk bayi-bayi kecil atau janin gitu yang baru lahir atau yang belum dewasa gitu. Itu kalau di kitabnya mereka termasuk nggak itu ya? Dapat warisan juga nggak gitu ya? Iya, sebenarnya kalimat ini sebenarnya ya ndak ini penghinaan sebenarnya. Kematian sosok nabi kemudian untuk nebus dosa. Padahal secara prinsip ketika kemudian Bani Israel yang diperintahkan di dalam kitabnya mereka melakukan pelanggaran. Misalnya seseorang berdosa dan seseorang ini adalah orang yang dikatakan sebagai tokoh. Maka di dalam kitabnya mereka syariatnya jelas di Imamat 4 nomor 22 sampai nomor 23. Apabila yang melakukan dosa itu adalah seorang tokoh, maka yang dipersembahkan itu adalah kambing jantan.
Damai sudah dosanya. Misalnya dia berzina, maka dosanya terhapuskan. Dosa zina yang dilakukan misalnya di kota Bandung itu terhapus, didamaikan oleh Tuhan dengan pelakunya ini mengorbankan kambing jantan. Besok hari dia pindah ke Bogor, memperkosa lagi, harus lagi dia mendamaikan dengan korban kambing lagi. Itu harus. Sedangkan yang dipahami oleh teman Kristen, sekali korban untuk dosa segala-galanya. Bagaimana ceritanya? Artinya memberikan legitimasi kepada pengikutnya, penganutnya, pengikut paham ini untuk melakukan dosa-dosa yang lain. Contoh datanya nih. Cuman mereka tidak mau jujur mengakui itu. 1. Galatia 5 nomor 1. Dengan matinya Yesus, dia telah memerdekakan kita dari aturan-aturan dan membebaskan kita dari kuk penghambaan. Jadi orang mereka ini sebenarnya kalau mau jujur, mereka tidak perlu lagi ada aturan hidup. Mereka mau makan orang sekalipun boleh, karena sudah ada yang menebus. Apa buktinya? 1 Yohanes 2. Coba kita baca di situ apa yang tertulis. Anak-anakku, janganlah engkau melakukan dosa. Tetapi apabila di antara kamu melakukan dosa, jangan takut, sebab kita sudah memiliki pendamai, pendamai kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Bahkan bukan hanya mendamaikan dosa kita, tetapi mendamaikan dosa dunia. Apa itu maksudnya? Bebas. Bebas melakukan apa saja. Contoh lagi yang kedua, Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya dia Yesus, maka dia telah membatalkan segala ketetapan. Ketetapan siapa? Ketetapan Tuhan yang tertuang di mana? Di hukum Taurat beserta aturan yang ada di dalamnya. Selesai. Jadi teman Kristen itu ngapain ke gereja? Ngapain coba? Ya tapi pun ke gereja kan cuma nyanyi-nyanyi. Sebenarnya mereka itu sudah dibebaskan data. Cuman mereka itu ya karena hidup di mayoritas Islam, mereka masih kelihatan seperti itu. Coba lihat di negara barat sana. Apakah bisa kita lihat ada etika, ada akhlak? Nggak ada. Dalam arti kata akhlak yang seperti yang ada di tengah-tengah umat Islam. Kalau akhlak hitungan mereka, etika hitungan mereka jelas ada. Tapi ini hitungan dalam kehidupan kita bersosial sebagai anak bangsa. Nah itu. Lalu kemudian di antara persembahan yang dilakukan oleh Bani Israel atas perintah Tuhannya, itu berlaku hanya setiap dosa masing-masing. Jadi kalau dalam sebulan melakukan persinahan 3 kali, berkorban 3 kali. Ini tidak, sekali seumur hidup. Nah makanya muncul pertanyaan waktu itu, tapi belum ada yang bisa jawab sampai hari ini. Misalnya, ada orang percaya kepada Yesus itu sebagai Tuhan. Percaya dengan darahnya Yesus mereka ditebus. Kemudian dia membunuh manusia. Tetapi dia percaya kepada Yesus bahwa dia itu dosanya sudah ditebus. Nah, apa hukumnya kemudian? Apakah dia ini tetap masuk surga karena dia percaya kepada Yesus itu gimana? Nah, kalau mereka mengatakan tidak, dia harus bertobat. Loh, berarti gak ada fungsinya. Berarti harus membangkitkan lagi Tuhannya untuk datang lagi sebagai bayi, untuk dibunuh lagi, untuk menghapuskan dosa yang baru. Itu sejati logika sederhananya kayak begitu. Karena kalau dia cuma mati sekali, berarti dosa-dosa yang 1 kali itu aja. Bagaimana dengan dosa-dosa berikutnya? Ternyata solusinya mohon ampun. Sama aja dengan Islam berarti. Ternyata itu nggak ada artinya sama sekali. Capek-capek disalib masih juga melakukan. Kenapa? Sejatinya yang didoktrinkan adalah Adam alaihissalam itu mewariskan dosa waris kepada keturunannya, sehingga ada pembunuhan, ada perampokan, ada penindasan, ada peperangan, sehingga harus ada yang mendamaikan. Begitu Tuhan datang mati persembahkan kepada dewa Molok, ujung-ujungnya masih juga begitu. Mereka juga masih mati, mereka juga masih perang, mereka juga masih membunuh. Apa faedahnya? Gak ada sama sekali faedahnya. Ada lagi yang mengatakan akibat daripada makan buah maka dikutuk wanita, susah melahirkan, susah mencari menanam tumbuhan supaya bisa tumbuh. Begitu Tuhannya datang, dipersembahkan kepada dewa Molok, sama juga wanita melahirkan masih sakit.
Gak ada yang tepuk tangan melahirkan. Hore, karena Tuhan datang menebus kutuk melahirkan, maka kita tidak lagi sakit dalam melahirkan. Ini ajaran apa yang kayak begini? Jadi susah bagi orang yang waras untuk kemudian percaya hal-hal seperti ini. Kecuali akal dikebiri demi untuk melepaskan ikatan jasmani biologis kita dari aturan-aturan Tuhan. Kalau mau merdeka cocok. Siapa yang tidak suka beribadah, siapa yang tidak suka menyembah kepada Tuhan, siapa yang tidak suka taat kepada perintah Tuhan, silakan pindah ke sana. Oh, enak. Roma 10, barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Udah selesai. Anak-anakku, jangan kau berdosa. Tapi ketika kamu berdosa, jangan khawatir. Sebab ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Bahkan bukan cuma dosa kita, bahkan dosa dunia. Selesai. Jadi bahkan kalau ditanya hari ini, kumpulkan teman Kristen satu lapangan, tanya, apakah ada siksaan kubur bagi kalian? Apa yang dikatakan? Tidak ada. Kami mati langsung surga. Coba tanya. Hayalannya itu terlalu tinggi gitu. Gak ada katanya siksaan kubur. Ya semaunya dia bikin konsep. Suka-sukanya mereka. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Pada sesungguhnya mereka itu adalah serigala yang sangat buas. Saya kira gitu teman-teman, silakan yang lain. Oke. Bang Nol, ada yang mau ditanyain ke Bang Juma? Saya mau satu pertanyaan lagi ke Bang Juma, nggak apa-apa ya Bang Juma ya, maaf ya. Soalnya kan saya lihat ini kan justru yang saya lihat dari Bang Juma ini kan sebagai apologet justru lebih mumpuni ilmunya dibanding teman-teman Kristen sendiri ya, gitu. Gini, Saudara Putra, bukan mumpuni Saudara Putra. Saya ikhlas. Saya ikhlas tanpa perpuluhan, sehingga apa yang ada di dalamnya kujabarkan semua, EGP. Kalau yang di belakang saya ini nih, yang besar perutnya ini, dia itu sembunyikan yang lain. Karena kalau dia ungkapkan semua seperti saya, nggak lancar nanti ATM-nya. Gitu Bang. Mereka juga mumpuni, cuman mereka sembunyikan. Kayak siapa, tempo hari saya pernah nanya ke mereka saya bertanya tapi jawabannya nggak nyambung. Mereka sampai bertanya jawabannya kira-kira puas. Saya bilang nggak puas, mereka langsung marah-marah. Dia bilang wah ini nggak bisa diangkat ilmunya ini, udah begini. Kalau saya kan namanya mencari ilmu gitu ya. Cuma kalau yang saya lihat selama ini di room TikTok ini kan Bang Zuma doang yang saya lirik gitu Bang. Jadi ada sih satu pertanyaan saya ngeganjel juga nih, salah satunya gitu ya. Jadi kalau saya bertanya ke teman muslim takutnya mereka ntar sewot lagi gitu ya. Kalau di ajaran teman-teman Kristen itu kan Yesus itu kan sempat menghilang di umur 13 sampai 29 ya kalau nggak salah itu. Nah di dalam kitabnya mereka sendiri ada nggak sih ajarannya Yesus juga gitu? Setelah pas ketika Yesus menghilang itu aja sih sebenarnya yang saya mau tanya ke mereka. Cuma ya tahu sendiri saudara teman-teman kita ini kalau ditanya kalau udah jawabnya ngawur udah marah-marah. Ya, jadi gini, Bung. Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa kau mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui. Jadi ada hal yang disembunyikan di sini. Ada hal yang kemudian yang tidak diuraikan di sini. Apa itu? Ketika kita tanya, mana kitab Torah? Mana kitab Zabur, Mazmur? Mana kitab Injil? Mana kisah-kisah Nabi Isa, Yesus ketika dia berusia sekian tahun? Mana? Apa yang dilakukan di usia itu? Apakah dia menikah? Apakah dia berdagang dan seterusnya? Disembunyikan. Padahal kamu mengetahui kata Allah. Wa antum ta'lamun. Jadi kita umat Islam itu tidak heran kalau ada hal yang kemudian menjadi yang sangat prinsip, ya, yang tidak kita temukan lagi. Karena hal-hal seperti itu kemudian dihilangkan atau disembunyikan. Tapi benar apa yang dikatakan oleh saudara kita tadi, Bang Al, bahwasanya ya ada diceritakan di Injil Barnabas, Injil Thomas, Injil Maria dan seterusnya. Bagaimana Yesus itu diceritakan berumah tangga, punya istri, punya anak dan seterusnya.
Lalu mereka mengatakan, oh itu kitab apokrifa, itu adalah kitab-kitab palsu. Padahal itu bukan palsu, itu adalah yang disembunyikan. Nah kalau dikatakan itu palsu, apa dasar pijakannya? Mengatakan ini palsu, ini yang asli. Apa yang menjadi unsur penilai di situ? Sedangkan kalau misalnya Injil Filipus diterangkan dalam Kisah Para Rasul, di Kisah Para Rasul 8, bagaimana kemudian dia mengatakan ketika dia dipanggil oleh Yesus di dalam Yohanes 1, Filipus ikutlah dengan aku. Artinya Yesus dengan terang sekali pernah memanggil oknum yang bernama Filipus ini. Filipus ikutlah denganku. Lalu di Kisah Para Rasul cerita tentang utusan-utusan. Filipus diceritakan di sana. Filipus memberitakan Injil Yesus. Nah, pertanyaannya, Injil Yesus yang diberitakan Filipus itu mana? Ternyata Injil Filipus itu ditolak. Sedangkan Filipus 4:9 jelas mengatakan Yesus itu menikah. Dia punya istri. Ini yang ditolak, ini yang mereka tolak, ini yang mereka sembunyikan. Dan itu sudah sangat jelas. Sedangkan tidak ada seruan Yesus, Lukas ikutlah denganku, Paulus ikutlah denganku, siapa lagi? Markus ikutlah denganku. Enggak ada. Yang ada adalah Filipus. Harusnya Filipus ini yang menjadi tokoh utama memberitakan tentang Injil Yesus. Ternyata tidak digunakan. Kenapa tidak digunakan? Karena di dalamnya memberitakan berita-berita yang tidak berkesesuaian dengan ajaran Romawi dan Yunani. Saya kira begitu saudara saya. Terima kasih. Silakan yang lain ditambah. Ya, terima kasih. Terima kasih Bang Juma atas jawabannya. Ini saya nangkep ini penjelasannya simpel. Untuk semua Bang, saudara-saudaraku, Bang Ho, saya izin pamit dulu. Ini kebetulan masih ada kerjaan juga sih. Mungkin Bang Ho mau Bang Juma, nambahin terima kasih Bang Juma atas penjelasannya. Sama-sama. Saudara. Iya, silakan. Bentar. Ya kebetulan saya juga kebetulan sama dari Makassar juga. Iya. Masya Allah. Ya, assalamualaikum semua. Ya, saya dari Kajang, Bulukumba. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Benar seperti kata Bang Zuma tadi, saya tambahin dikit ya. Kalau berdasarkan Injil-Injil yang seperti Barnabas atau Filipus yang lainnya, Yesus memang menikah. Ya, Yesus itu menikah. Kalau kita lihat dalam lukisan The Last Supper itu kan ada satu perempuan itu Maria Magdalena ya. Dan waktu di Taman Getsemani setelah Yesus itu dikubur di sana itu kan Maria Magdalena itu datang mencari Yesus di situ untuk mengurap atau mungkin apa istilahnya ya ngurut lah atau apa ya istilahnya gitu. Karena itu tidak ada tradisi orang Yahudi mengurap orang mati, nggak ada. Tradisi Nasrani juga nggak ada ya. Dan yang boleh bersentuhan bukan mahram itu tentu saja itu haruslah seorang suami istri. Dan ajaran Taurat juga begitu ya, orang-orang Yahudi juga tahu itu. Nah jadi fakta ini yang sebenarnya mereka udah tahu, tapi mereka membalikan muka mereka dari fakta-fakta itu gitu. Ya, mungkin gitu ya. Jadi jelas itu sebenarnya bahwa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, cek suara saya kedengaran nggak nih? Cek cek cek. Oh. Cek cek cek. Suara saya kedengaran, teman-teman? Cek cek cek. Sahabat-sahabat, suara saya kedengaran? Oke, saya mohon maaf ya, HP saya error, panas. HP-nya panas sekali nih. Jadi dia tiba-tiba mati gitu. Untung nggak berasap. Iya iya iya. Untung kita nggak lagi debat ya. HP-nya error. Panas sekali. HP-nya mau dibelai. Dibelai, dibelai. Oh, panas sekali. Sampai dipegang pun panasnya masih terasa banget. Kita matikan dulu ya, teman-teman. Suara saya kan nggak hilang ya. Cuman yang dari TikToknya aja kan hilang. HP-nya error, tiba-tiba membunuh dirinya sendiri. Mudah-mudahan bangkit pada hari ketiga. Kelamaan. Kelamaan bangkit pada hari ketiga. Mudah-mudahan bangkit pada jam ketiga gitu. Masukin kulkas. Serius itu. Ntar kulkasnya yang meledak. Allahu Akbar, Masya Allah. Ntar sabar ya teman-teman. Sabar. HP-nya udah tua nih soalnya nih. Yang menjadi HP penghubung antara YouTube ke TikTok ini memang udah lama kawan-kawan, sahabat-sahabat. Mudah-mudahan beliau masih panjang umur gitu ya. Kalaupun dia mati, bisa bangkit kembali. Yang penting HP-nya jangan dipersembahkan ke Dewa Molok. Bahaya kalau HP-nya ke Dewa Molok, ini bahaya. Apakah Dewa Molok bisa teleponan? Kalau HP ini dipersembahkan ke Dewa Molok, ntar dia nelpon. Semangat malam Bang Suma. Ngapain kau bahas-bahas saya terus? Kau melawan saya rupanya. Main kita. Allahu Akbar. Masya Allah. Bentar, jangan sebut-sebut nama saya dulu. Bentar ya, teman-teman, sabar ya. Ini jam berapa ini? Jam berapa ini, teman? 4:30 ya? Iya, kita masih bisa padahal. Kita masih bisa jam 4. Kita masih bisa 40 menit. Bentar ya, sabar ya, minimal 30 menit. Sayang kalau ditutup ya, sabar. Iya, ini HP kemasukan roh kayaknya. Roh karung. Menit ketiga. Oh iya. Tunggu ya, sabar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar. Innallaha ma'as sabirin. Bismillahirrahmanirrahim. Kampus favorit. Unhas tidak ada gedung kerana kita banyak ya. Sabar ya.
datanglah dia dikasih Whiskas itu. Terus iya, nah nggak bisa dia ngurus paspor, nggak tahu lah apakah gara-gara uang atau bagaimana lah ceritanya. Kan begitu. 3 detik. Ting. Belum kau dibuat si Amin gitu, ngamuk dia Allahu lagi. Akbar, takbir. Sampah kamu, katanya sampah kamu, gitu dia. Jadi gituin aja itu bro, gak usah diajak dialog tinggi gitu-gitu tuh. Bener. Aku seneng banget suka godain dia masalahnya Neblos. Iya. Malah gue bilang, Rati, kamu LGBT-nya sejak kapan? Gue bilang marah dia. Ngamuk dia. Udah tua itu bro, 51 umurnya itu kan. Wah tua banget. Iya bro, tua itu. Udah tua. Berarti monopos itu udah berarti masa monopos. Gak tahu lah ya bro ya, tapi memang, waduh, emang apa ya? Kelam itu hidupnya itu bro, kelam itu. Terus, alah kamu tinggal di gubuk aja, coba open cam kamu kalau ini. Ya saya on cam. Itu rumah nenek kamu, itu ya udah ke rumah satu lagi. Itu rumah kakek kamu. Nggak terima dia bro, nggak terima dia. Ya, gelandangan kamu berarti. Jadi kan terus dibilang sama Ustadz Wafi begini, kiamat begini saja, ini kan laki-laki semua. Ya udah take me out, kamu pilih yang mana? Terus saya bilang sama Ustadz Wafi, bentar dulu Ustadz Wafi, saya mau lihat dulu peliharaannya kayak gimana. Coba suruh on cam itu si kiamat biar bisa saya pelihara. Saya masih ada kandang kosong di satu. Saya kasih makan lah dia tiap hari sama keluarganya, nggak apa-apa. Wah makin menggila dia. Habis dia waktu itu, Prof. Habis dia, Prof. Makanya kadang aku ketawa, Bang Neblos kalau lihat dia komen apa celoteh gitu kan. Sumber-sumbernya itu koplak semua kan. Iya, Prof. Udah habis itu diobok-obok Prof, depan belakang tadi itu tuh ngomong Ustadz Alwan gini, wah Ustadz Alwan kayak kampung gini, wah mana itu sumbernya ini. Ayo sekarang kata Bang Ali kan sama Ustadz Alwan, udah gini aja kita coba yuk tes bahasa Arab yuk ayo Rati yuk katanya. Ngapain kita nggak perlu perlu terjemahan katanya. Menyedihkan ya Bang Syarati itu. Asem. Selamat sore Bang Mazo. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu dari Islam? Iya, kebetulan dari Islam. Cuman mau nyapa ke Bang Juma. Assalamualaikum, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Juma, ini saya yang waktu itu di mualafin Bang Juma yang di dalam mobil. Masya Allah. Masya Allah. Ketemu lagi, nyari-nyari Bang Juma itu ketemu lagi, alhamdulillah. Terus kedua kemarin sempat datang tuh ke tempat apa? Yang kemarin Bang siapa itu? Yang kita buka bareng itu? Yang mana nih? Oh, tempatnya Bang Andre. Bang Andre kemarin sempat datang, dikira Bang Zuma beneran datang, nggak datang ternyata. Iya. Artis Bang. Iya benar sih. Kemarin sempat ketemu juga sama Bang Nevlos, juga ketemu sama Bang Kores, sama alhamdulillah Bang Handi gitu. Terus cuma mau kasih kabar aja Bang Juma, alhamdulillah satu keluarga udah masuk semua. Alhamdulillah, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Tinggal satu ini Bang Juma, anak yang masih kecil. Nih saya cuma minta pendapat aja nih. Itu kan yang anak paling kecil baru umur 7 tahun ya. Nah, saya agak bingung juga nih mau ngajarin juga. Kalau saya cari-cari kan sebenarnya belum wajib ya. Terus kebetulan tinggal masih sama mertua. Nah, mertua itu kebetulan masih non muslim gitu ya. Mau saya tarik juga agak susah gitu loh. Gimana ya menurut Bang Juma ya? Nah ini harus dijelaskan secara detail keadaannya seperti apa, tapi nggak perlu di sini, nanti di sesi lain gitu ya. Apalagi serumit itu tinggal bersama dengan keluarga, karena saya punya adik kandung juga memualafkan istrinya gitu ya. Anaknya yang bungsu dibawa pergi sama mertua waktu itu, meninggalkan kota jauh. Lama baru ketahuan, kurang lebih setahun. Ternyata mereka bermukim di satu kota
yang jaraknya kurang lebih 500 km dari kota Makassar. Begitu kita lakukan negosiasi, alhamdulillah anak kembali dan sekarang dalam penguasaan adik saya tuh, istrinya dan anaknya. Alhamdulillah sekarang ikut sama kita, istrinya sudah taat ibadah gitu. Masya Allah. Oh gitu. Iya, Ya, ada yang alhamdulillah bungsu, kemarin ada ngerasain yang lebaran pertama itu. Lebaran pertama lumayan seru juga ya. Iya, Pikir. Terharu ya bang. Terus cuman yang paling nikmat ini, saya cuma berbagi pengalaman aja. Yang paling nikmat itu kan kemarin itu kebetulan puasa yang pertama ya. Istri itu bilang loh kemarin itu, kayaknya dari semenjak makan pertama kali makan sampai sekarang ini makan paling nikmat. Ya itu makan pas buka puasa, mungkin karena pas lapar juga kali ya. Tapi memang beda. Memang beda, Bang. Iya, betul. Jadi ada hal yang dimiliki oleh umat Islam yang tidak dimiliki oleh umat di luar Islam. Apa itu? Kenikmatan selama 1000 bulan yang dirangkum menjadi 1 bulan. Itu nikmatnya yang sangat luar biasa. Jadi kenikmatan yang kita rasakan yang seharusnya kita nikmati secara berturut selama 1000 bulan itu kita nikmati dalam sebulan. Jadi kenikmatannya itu sangat luar biasa. Bayangkan aja, detik demi detik itu, wow, bahagianya luar biasa. Masya Allah banget. Sampai kita itu susah untuk, kalau orang-orang dulu aku waktu masih kecil, ya kesenangannya itu tidur. Begitu sekolah kesenangannya puasa itu tidur. Tapi begitu memaknai arti puasa, justru tidur itu sulit gitu. Karena ingin mengisi demi detik dan sesuatu yang entah kenapa bahagianya itu luar biasa gitu. Bangun sahur bersama dengan keluarga, kemudian buka dengan keluarga, tadarusan dengan keluarga, jalan-jalan dengan keluarga. Pokoknya nilai bulan suci Ramadan itu tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Kenikmatannya, kebahagiaannya, kebersamaannya, nilai ibadahnya, apapun yang kita lakukan itu, aduh, luar biasa di bulan suci Ramadan itu. Apalagi saya yang keseringan di gunung, Masya Allah banget, luar biasa itu. Dan ini tidak ada dirasakan oleh teman-teman kita di luar. Paling sekali setahun itu pun Natalan dan memperingati hari lahirnya persembahan kepada Dewa Molok aja. Gitu aja sih. Iya, cuman ya paling ini aja, ada satu lagi kendala. Kebetulan kan anak yang saya yang pertama itu masih sekolah di sekolah Kristen ya. Saya mau pindahin tanggung, sebentar lagi lulusan gitu kan. Saya mau diemin ya, sedikit banyaknya emang ada bahan-bahan dia kadang cerita gitu, suka diledekin teman-temannya gitu. Cuman dia belum bisa jawab gitu loh. Itu aja sih paling kendala saya sih, Bang. Karena beliau sudah dikenal sebagai Muslim ya. Iya, dan sedikit agak dikucilkan gitu ya. Iya, itu biasa itu. Umur berapa? Umur berapa, Bang? Kebetulan SMP anak saya kelas 3. Oh. Ya, cuman lagi saya pas-pasnya itu. Betul. Nah, saya cuma bilang ya sekarang ya di mana-mana mualaf itu saya bilang ya kita harus siap-siap di kondisi terendah. Paling saya jelasin gitu aja. Betul. Gitu. Cuman penting kita bersama dengan Allah kan gitu ya. Betul. Cuman logika anak saya sih alhamdulillah Bang Juma lebih agak jalan juga. Dia sampai bilang begini. Ini Pak, ini Kristen sebetulnya ini mau jadi Yahudi kebablasan, mau jadi Islam gak kesampaian ya Pak? Iya betul. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Calon-calon apologet kayaknya tuh. Iya, mudah-mudahan Insya Allah. Amin. Itu aja Bang Juma, saya salam dari Bogor. Terus teman-teman juga. Iya. Salam sama keluarga Bang ya. Iya. Betul, teman-teman juga alhamdulillah Bang Juma ada yang mau alaf juga. 2 orang, dan itu yang Kristen yang naik yuk. Gara-gara nonton debatnya Bang Juma sama Kiamat tuh. Yang mana itu? Cuman teman-teman bilang yang kemarin sama yang sebelumnya adalah yang mau dia menghujat Nabi Muhammad ya. Cuman teman saya bilang ini saya mau alaf bukan gara-gara Bang Jumanya, tapi saya kaget kok Kristen bisa begitu. Gitu. Jadi saya bilang sih ya sebetulnya teman saya mau alaf gara-gara sifat dari otennya juga kok seperti itu gitu loh. Gitu. Iya.
betul. Banyak yang gitu, banyak. Yang curhat sama aku juga banyak. Akhirnya mualaf. Yang mengatakan kok kenapa ya di kami itu kayak begini ya. Kayak gitulah. Iya betul. Ya mungkin itu aja Bang Juma sama kawan-kawan yang lain. Saya cuma mau salam aja Bang Juma sama Bang Juma. Terima kasih banyak udah dibawa. Ya Bang Bezo. Insya Allah. Ya, terima kasih banyak, saya juga sama Bang Juma udah dibawa ke jalan hidayah gitu ya. Amin. Gitu aja, terima kasih banyak. Ya, doain aja mudah-mudahan istiqomah gitu aja. Amin. Iya, Masya Allah. Oke, gitu aja Bang Juma dan kawan-kawan. Saya Baik, pamit dulu. Bang, Masih baik. lagi nyetir soalnya. Iya, jaga keluarga baik-baik ya. Insya Allah Bang Juma. Oke, amin. Oke, teman-teman baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ayo yang Kristen naik yuk, 3 orang yuk, boleh yuk. Sini silakan dialog. Nanya aja boleh, nanya aja juga boleh. Akhirnya plus. Typing di bawah aja. Saya senang loh kalau dialognya kayak tadi. Siapa tuh? Yang pendeta itu yang tadi pertama aku masuk. Pingin kali aku temukan Kristen kayak gitu. Itu Bang, siapa tadi lupa. Itu semalam dia Bang 3 jam Bang di rumah saya. Saya kasih waktu khusus buat dia, buat nanya aja itu. Sama Bang Al juga. Ya Bang Al ya? Yang kemarin malam tuh ya? Iya, itu emang dia 3 hari. Yang kemarin malam tuh ya? Saya terus. Iya, orangnya lunak dia. Enak. Sopan. Iya. Yang kayak gitu bagus. Apa namanya? Cepat dapat hidayah. Salah. Dia jujur dia depan. Kalau dia nggak gitu deh. Dia menutupi kejelekan dari kitabnya Bang. Kalau ada temennya yang itu ditutupin sama dia. Jangan debat kayak gitu lah, kayak gitu dia. Bagus. Memalukan katanya. Apa memalukan diri sendiri katanya. Yuk yang Kristen naik yuk. Biar semangat nih abang aku nih. Ini angker tadi naik 5 menit doang kabur, 5 menit kabur. Masalahnya angker sini Bang Manabi. HP ku ini panas sekali loh. HP ku ini. Bang, aku bawanya ini batu es Bang Juma, makanya kuat sampai 7 jam, 14 jam. Dibawa kasih kain, bawahnya ada batu esnya. Serius? Gitu. Itu bukan candaan. Iya. Ya enggak lah. Serius. Jadi normal Bang. Yang penting jangan basah kan, pakai kain. Batu esnya ini sempat mati kan. Ini ku nyalain sambil dicas juga panas lagi dia. Ahli kitab naik, ahli kitab ayo. Ahli kitab naik, ahli kitab. Ya? Ada tuh kitab itu. Bahlul kitab ayo naik, bahlul kitab. Dari di rumah tadi cacat melulu nih kerjanya. Nggak malu pakai akun Ahlul Kitab. La haula wala quwata illa billah. Kasihan dan mereka nggak percaya diri kayaknya Bang Zuma. Nggak percaya diri mereka. Dia mengatakan dirinya Ahlul Kitab. Nggak ada Ahlul Kitab, lewat doang. Hanya tentang kitabnya. Ada Bang Zuma nggak berani dia lagi. Mencret. Ahli kitab itu sejatinya bisa bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, itu baru disebut ahli kitab. Ya betul. Kalau bahasa Ibrani Aramaik lawarin Bang Krismoto itu Bang Zuma itu. Betul. Bang Seven. Mana foto? Koten itu mah bukan oten. Ayo Kristen naik. Tadi tuh udah enak ada bom ya Bang Juma ya. Mau head to head juga nggak apa-apa ya nggak. Ini banyak nama-nama Kristen di bawah cuma nggak berani naik. Ayo nanya aja boleh, nanya doang udah. Kalau takut debat. Kemana dia tadi? Ada yang menarik Bang Zuma waktu aku nonton kajian dari Ustadz Kainama itu. Iya.
Gimana? Itu ternyata Lukas itu adalah bule Yunani katanya. Bule Yunani dan bukan murid dari Yesus. Dia adalah pengikut Paulus. Nah, ini menarik itu, Bang. Iya, memang Dan betul. ternyata Markus juga demikian. Markus, ya betul. Markus itu ternyata anak keponakan dari Barnabas. Ada terjadi tarik-menarik antara Barnabas dengan Paulus. Iya. Barnabas mengamankan Markus agar tidak masuk ke kelompoknya Paulus. Nah, saat itu Lukas ada dekat atau punya relasi orang dalam Romawi yang namanya Theophilus. Nah, itu Bang Zuma ternyata. Menarik juga cerita sejarahnya ini. Dan ini ternyata di dalam Bible mereka ada. Nah, Oten tidak pernah mengatakan hal itu, Bang. Ternyata ada satu hal yang disembunyikan gitu kan. Makanya Lukas itu dianggap sebagai Bible apokrif atau Bible palsu. Nah, itu Bang. Menarik itu kajiannya. Tapi kalau kita mengkaji sebenarnya terkait murid dan bukan murid itu, Yohanes, penulis kitab Yohanes juga bukan murid Yesus loh. Termasuk Matius. Betul Bang. Benar. Setuju Bang. Nah, itu terjadi menariknya Bang. Sehingga Markus itu ternyata anak dari Petrus. Wah, ini menarik ini. Kenapa Paulus ingin menarik Markus? Karena biar lebih mudah gitu kan. Akhirnya Paulus bisa mengklaim dirinya sendiri sebagai rasul. Itu ternyata Bang, apostolos. Dan itu sesuai dengan pernyataan Paulus sendiri bahwasanya saya mengangkat diri saya adalah rasul apostolos di level non Yahudi. Jadi seperti itu kata Paulus gitu. Saya membaca sejarahnya. Galatia 2 nomor 8 itu Bang. Benar. Juga Markus ini perlu diketahui ternyata nama lain daripada Markus itu adalah Yohanes. Ya betul. Jadi satu orang bernama dua gitu ya Bang ya. Iya. Malah kalau kita melihat di dalam Yohanes 21 ya nomor 24 25 itu jelas sekali bahwa bukan murid Yesus yang menulisnya, tapi orang lain gitu. Betul. Dan yang menarik Bang, ternyata setelah saya mengkaji sebuah buku judulnya The Pagan of Christ, ternyata adopsi dari pagan Yunani itu memang Oten tadi. Karena memang mengambil dari konsep dewa-dewa Yunani. Jadi tentang Dewa Mitra, Bang. Dan Dewa Mitra itu memiliki 12 sahabat. Jadi ternyata sama dengan Yesus memiliki 12 murid. Bahkan dianggap sebagai bintang timur. Itu sebagai pengejawantahan dari konsep Mitra dan sesuai dengan bahasa di Bible tadi, Bang. Jadi itu sebenarnya. Bahkan sampai Ataristi sampai jamuan malam itu seperti itu. Dan ini memang konsepnya mirip dengan konsep Dewa Osiris Mesir kuno tentang darah, roti dan jamuan kudus. Nah, jadi seperti itu, Bang. Iya. Betul. Itu ternyata menarik kan kalau kita kaji literatur. Bang. Oh iya. Iya lanjut. Ini benar-benar nggak ada ya teman-teman kita dari Oten yang mau naik. Ini Sabiru kali. Selamat sore Sabiru. Bang, ya selamat. Ini suara kok berisik ya Bang? Ya saya lagi di samping jalan soalnya. Saya hanya ingin bertanya ya saya mau bertanya. Saya sebenarnya Muslim. Bang. Saya mau bertanya sama Bang Zuma ini kan mengenai Bambang Nursena. Kan saya sering lihat itu dia di YouTube dia selalu bercerita tentang ini dan itu. Bahkan membanding-bandingkan antara Islam dengan Quran. Artinya dia mau apa istilahnya itu? Dia mau samakan lah begitu. Tetapi sampai sekarang saya belum lihat itu Pak Bambang Nursena ini dia mau berdialog sama Bang Zuma. Mungkin ada alasan. Jadi iya. Beliau tuh memang nggak mau. Guru kita Prof Manahim Ali itu sempat kami video call bercerita dan mengatakan bahwa saya lagi di tempatnya beliau ngajar gitu. Dan dia sampaikan dia WA, aku ada di bawah lantai 1. Ayo turun kita dialog, kita bincang-bincang.
Itu sudah terjadi beberapa kali, tapi dia selalu menghindar. Jadi kalau Prof Ali datang di pintu depan, dia larinya lewat pintu belakang. Padahal mereka ini satu sekolah tadinya. Gak mau dia. Makanya pada saat beliau kesini ke Makassar, saya sama-sama ke Lembaga Kitab Indonesia. Kami tanya-tanya di sana tentang Pak Bambang, apakah pernah ada jadwal datang ke Sulawesi, tapi ternyata nggak ada. Jadi memang beliau itu tidak mau berdialog. Seperti yang saya bahasakan tadi, bahwasanya mereka semua ini mumpuni dalam hal apa? Dalam hal memahami kesalahan di dalam kitab mereka. Tapi kalau dia ungkap seperti kita apologet muslim mengungkap, lalu bagaimana dengan ATM-nya? Kalau pada lari semua jemaatnya. Mereka sebenarnya udah tahu, mereka tahu, paham mereka. Makanya tidak ada yang mau turun ke lapangan untuk berdialog. Yang turun itu ya paling yang sudah dicoret namanya di gereja, yang sudah nggak dipakai lagi. Seperti Joshua Tewu itu kan sudah nggak dipakai lagi. Itulah yang menongol, itu pun cuma cuap-cuap, habis itu kabur menghindar. Kayak gitu. Tapi kalau semacam Esra Soru yang masih lancar, masih ini, nggak mau dia turun kelamaan. Karena kenapa? Takut. Wah, kita dipermalukan nanti nih kalau kita lawan apologet muslim. Karena apologet muslim ini buka-bukaan, tidak sama seperti kita pila-pila. Ini yang bagus untuk jemaat, ini yang bagus untuk disimpan. Kalau kita ya sampaikan dewa molok ya dewa molok. Kan gitu. Allahu Akbar. Iya, lanjut Bang. HP saya ini hari ini manja kali dia. Ya HP murah nih padahal nih Bang. HP Note 9 Redmi ini kuat baterai. Ini HP saya ini terbuat dari kayu soalnya. Harusnya malah nggak panas ya. Ayo Bang Ripka Sungkat, aku melihatmu naik sini. Gak usah malu-malu. Dan menarik Bang Zuma. Gak apa-apa, nanya aja boleh. Iya. Ternyata menurut dalam sebuah buku judulnya Sejarah Filsafat, Bang Neflos ada tentang filsafat nih Bang. Ternyata di dalam sejarah filsafat tadi Bang, sejarah filsafat Barat, ada salah satu seorang filsuf Yunani kuno abad kedua Masehi itu mengatakan begini Bang, di dalam buku halaman 59 itu mengatakan begini, janganlah kamu masuk ajaran Oten, karena ajaran Oten hanya untuk orang-orang bodoh saja. Nah itu Bang poin utamanya, menambahkan. Iya. Oh, keren. Masya Allah. Bang Ripka, Bang kan udah jadi teman saya ini, kok nggak mau naik? Ngambek dia. Ngambek kemarin ya. Udah di sini naik. Iya, baik banget lah ngasih kembang ya, naik aja nggak apa-apa, nggak usah naik ngasih kembang. Tiga orang naik silakan hotelnya. Bang Ripka sama temennya ajak sini. Dia tuh kalau manggil aku gitu, Pak, Bang Juma, dia pakai lagu merdu kali Abi katanya. Jadi teman-teman apa ya, kalau kayak gini terus teman-teman Oten ini akan sunyi dunia apologet. Kita datang ke komal mereka ditolak. Kita dinaikkan pun di-kick, di-mute, di-kick, di-mute, di-kick. Gitu-gitu. Kita menunggu mereka datang, ya kayak gini. Sepi. Semakin takut mereka gara-gara di Wamolok kita bahas semakin takutan. Baru ngomong 2 menit di mute, nggak nyampe 2 menit itu ngomong 1 menit juga enggak. Cuma di mute 1 menit di mute, diturunin, dinaikin, turunin. Ini niat dialog apa enggak? Masalahnya begini, Bang Man Abi, Bang Zuma. Menurut pendapat pendeta Yakob Sulistiawan, Oten kalau dalam diskusi perdebatan selalu kalah. Itu persoalannya Bang. Makanya mereka melakukan mute gitu kan, memute, menurunkan. Itu biasa Bang. Itu sesuai kalimat pendetanya sendiri, pendeta Yakob Sulistiawan. Dan menurut Transdonal, Denom Unitarian, yang mereka kejar adalah teologi kemakmuran. Itu Bang Zuma.
Makanya Banus, Bambang Nursena nggak berani debat dengan kita karena takut Bang. Teologi kemakmurannya itu akan berkurang atau ditinggalkan oleh para domba-dombanya. Itu fakta Bang. Betul, betul. Betul sekali. Oke, sahabat-sahabat sekalian, mungkin saya pamit dulu ya. HP saya ini dikit lagi berasap ini. Dibantikan aja dulu. Insya Allah bentar kita jumpa. Bentar malam kita jumpa lagi ya. Teman-teman yang ada di bawah di typing dan juga teman-teman yang ada di channel Zulkifli Mabas, terima kasih atas kebersamaan kita semua ya. Utamanya adik-adik saya, guru-guru saya yang ada di sini, Masya Allah, keberanian saya itu tampil ketika melihat adik-adik ini, sahabat-sahabat ini ada di samping kiri kanan atas bawah saya. Jadi saya semakin semangat untuk menyuarakan jangan kemudian menyembah korban dewa Molok, kan gitu. Oke, saya pamit, terima kasih banyak. Mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bang. Izin persiapan asar. Ya, saya tetap di sini. Iya. Cuma HP-ku yang yang satu yang ke YouTube ini yang harus kumatikan. Nanti kalau misalnya ada yang mau naik banyak otennya, saya diturunkan sementara, nggak apa-apa. Nanti dinaikkan lagi. Iya, kalau ada oten naik saya aja yang diturunkan Bang Juma jadi host. Oke ya, sahabat-sahabat ya, kompak selalu. Luruskan barisan, rapatkan saf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo, ini sama Bang Al nih, Bang Juma lagi istirahat dulu sebentar. Sama Bang Al boleh, sama Prof boleh. Nanti Anda naik lagi, insyaallah. Iya. Siap Bang.